Selamat sore semuanya, selamat sore para mama. Ini kayaknya semuanya mama-mama nih, atau kalau ada yang papa-papa juga boleh ya dipanggilin mama-mamanya atau istri-istrinya gitu ya, supaya ikutan join Instagram Live hari ini. Karena kita mau bahas topik yang menarik nih, tips ASI melimpah atau tips buat biar bisa sukses nyusuin atau mengasihinya. Nah, sebelum buat mulai gitu ya, saya mau kenalan dulu. Jadi boleh yuk para mamahnya kasih tahu nih, ini daripada daerahnya tinggal di mana, dari mama yang lagi nontonin dari mana aja. Dan nggak kenal, kalau nggak kenal katanya nggak sayang, atau ya biar enak kita kenalan dulu ya. Salam kenal, saya Dr. Elizabeth Margareta. Kalau di akunnya Fongmecha namanya, dan biasanya saya dipanggil Dr. Echa, Dr. Elizabeth, Dr. Elsa, kayak Queen Frozen gitu. Ya bebas sih mau panggil apa aja. Dan saya berpraktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family Pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Kalau ada yang nanti mau datang buat berkonsultasi atau berkonseling mengenai terkait laktasi atau menyusui, boleh banget datang, saya welcome dan siap melayani. Jadi boleh hubungi pihak rumah sakit. Terus apa lagi ya? Ayo kita mau kenalan dulu nih. Wah, ada dari yang Pandeglang, ada yang dari Jogja, udah rame banget. Udah dari Cilengsi, Bandung, Bogor, ini udah rame banget. Oke, nanti ada sesi tanya jawabnya. Karena ini rame banget, jadi saya mau kasih tahu dulu nih. Boleh ya diketiknya di kolom Q&A yang ada di bawah, di paling kanan pojok. Kan itu gambar pesawat kertas tuh ya, yang kayak pesawat kertas. Nah, sebelahnya ada yang bulat, terus ada question mark atau tanda tanya. Boleh diklik di situ, kemudian diketik pertanyaannya di sana. Nanti kalau misalnya dari sesi edukasi ada yang belum terjawab atau kira-kira masih penasaran akan hal sesuatu atau pengen tahu sesuatu yang dari segi edukasi nanti pas saya edukasi penjelasan belum dijelaskan, boleh banget ditanyain lagi gitu ya. Jadi boleh diketik di sana supaya nggak ketumpuk-tumpuk nih sama chat-chat di komennya ya. Oke, aduh senang banget ini udah banyak banget para mama yang lagi jaga kesehatan kehamilannya, udah mau siap-siap lahiran, ada yang udah 40 minggu, ada yang udah 24 minggu, 31 minggu. Wah, sehat-sehat ya, biar lancar-lancar persiapan kelahirannya, dan pastinya siap-siap juga buat menjadi pejuang menyusui, pejuang ASI. Oke, sekarang bentar lagi kita mulai. Sekali lagi saya mau bilang dulu nih, semua yang akan saya sharingkan di sini bersama Halo Bumil, di Halo Bumil sifatnya edukasi, sifatnya ingin membagikan informasi atau membagikan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, ketika kita sudah lahiran nanti sebagai mama, untuk mempersiapkan pemberian yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang hanya bisa ibu yang lakukan. Karena kalau papa cuma bisa mamah gitu ya, cuma bisa mamah karena mama yang punya payudara, cuma bisa mamah yang ngasihin ASI buat si kecil, si baby, karena papa nggak bisa keluar ASInya gitu ya. Kalau papa punya payudara tapi nggak bisa keluar ASInya. So ketika Tuhan udah memberikan karunia ke kita, mempercayakan si kecil buat kita, semoga kita sebagai para mama pun bisa memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Oke? Ya udah, mungkin intronya saya mungkin bisa bilang bahwa menyusui itu indah banget, memberikan ASI itu indah banget, dan memberikan ASI dan menyusui terutama itu merupakan kodrat, jadi udah hukum alam dari Tuhan. Jadi bukan suatu pilihan ya, jadi nggak ada pilihan sebenarnya, bukan pilihan mau menyusui atau tidak. Sebenarnya ibu itu, seorang mamah itu berkewajiban. Jadi udah ada hukumnya nih dari segi agama, di semua kitab suci Tuhan udah suruh. Dan hak dari seorang anak, dari bayi gitu ya, dari si kecil adalah untuk mendapatkan si ASI tersebut gitu ya, untuk hak mendapatkan kegiatan menyusui, dimana mungkin sekarang kita tuh bingung gitu ya, harus apa ya, harus seperti apa sih yang harus dilakukan untuk awal-awal persiapan kalau nanti lahiran, bakalan apa aja. Dan sebelum saya mulai edukasinya,
Mungkin saya bukan tipe dokter yang pelan-pelan ngomongnya, dan saya lebih ceplas-ceplos. Semoga bisa maklum dan bisa dimengerti gitu ya dari pembawaannya gitu ya. Dan saya juga mau ngajakin dulu nih, boleh ya di sharing-sharing, boleh kontak-kontak ke grup teman-temannya yang mungkin lagi hamil juga, atau boleh ke saudara atau ke siapa, biar kita sama-sama belajar. Oke, nah sekarang saya mulai dari A sampai Z-nya. Karena ini mama-mama masih pada persiapan untuk lahiran, masih pada hamil, mungkin ada yang trimester 1, trimester 2, trimester 3-an. It's really nice, bagus banget, pinter banget, karena udah mau mendapatkan ilmu ya, udah mulai cari-cari ilmu. Dari mulai kayak gini nih, nontonin edukasi IGTV aja, cuma Instagram di rumah aja udah dapet ilmunya. Sehingga nanti begitu lahiran pun gak kalang kabut atau gak pusing sendiri. Jadi bisa dibilang, sejak kapan, kalau misalnya ditanya sejak kapan sih ya mamah tuh mulai mempersiapkan diri untuk memberikan ASI? Sedini mungkin tuh dari kapan ya? Mungkin kalau trimester 1 kadang-kadang kita udah tahu hamil tuh udah bulan-bulan kedua ya, karena udah 8 minggu, udah 6 minggu ke atas. Biasanya baru mulai concern di trimester kedua, dimana sudah mulai ngerasa perubahan di area payudaranya gitu ya. Dan memang sebenarnya itu sudah mulai terjadi namanya persiapan untuk kelenjar ASI kita tuh udah mulai dipersiapkan secara hormonal di tubuh. Jadi kalau ditanya sejak kapan, sedini mungkin tuh dari kapan sih? Mungkin dari kita udah mulai oke, payudaraku udah mulai berubah, atau mulai concern nih sama bentukan payudara gitu-gitu. Nah itu udah mulai kita cari ilmu. Kadang cari ilmunya yang benar ya, jangan sampai salah arah nih, jangan sampai cuman dengerin dari Instagram atau TikTok gitu ya, influencer ternyata bukan pakarnya lah ibaratnya gitu. Dan bukan berarti semua salah, enggak, tapi sebisa mungkin cari edukasi yang baik. Jadi ini merupakan salah satu persiapan diri. Dan bukan cuma mama gitu ya, tapi juga suami gitu. Begitu juga dengan orang-orang yang ada di rumah, misalnya yang bareng tinggal sama orang tua kita gitu ya. Ada calon nenek gitu ya, calon nenek itu si kecil gitu kan, yang bisa akan bantuin juga. Karena persiapan ini tuh harus ada support dari keseluruhan. Dan persiapan diri kalau misalnya dibilang dari mulai sejak kehamilan, selain dari edukasi, pastinya mental. Karena siap gak siap, pasti harus siap, harus disiap-siapin. Kenapa kok gitu dok ngomongnya? Karena memang ketika kita nanti lahiran, semua perubahan akan terjadi. Terutama perubahan yang tadinya kita cuma fokus di diri kita sendiri, kemudian sekarang udah punya anak. Dan Tuhan tuh udah kasih alert gitu loh, kayak udah kasih sinyal tambahan gitu ya. Kalau misalnya udah punya anak, baru anaknya ngek dikit gitu, udah langsung dari ya bobo juga udah langsung melek matanya. Jadi kesiapan mental itu juga sangat-sangat penting. Perlu barang-barang dok, apa segala macam. Nah ini yang perlu saya edukasi dari sekarang. Jadi kalau misalnya ditanya, saya harus makan, minum macam-macam gak dok untuk awal-awal? Yang pasti tadi ya edukasi atau ilmu. Itu udah paling kudu. Kok ribet ya? Gak ribet sebenarnya. Karena kenapa? Kalau orang zaman dulu gak sebanyak distraksi sekarang ini gitu ya. Gak banyak kalang kabut. Maksudnya gak banyak informasi-informasi yang seliweran gitu. Tinggal nyusuin aja, ya udah. Terus gak ada alat bantu lain gitu, nggak ada misalnya nggak terdistraksi dengan pompa-pompa atau susu formula. Mereka cuma tahu netein, ya udah netein aja. Jadi nggak seribet sekarang. Tapi kalau sekarang alangkah baiknya gitu ya, kita udah disiapin, udah banyak banget era digital untuk bisa kita informasiin gitu. Jadi edukasinya harus diterima, bisa kita cari dan bisa kita terima dengan baik. Selain edukasi mental, kemudian persiapan mengenai apa aja yang harus dilakukan pada saat awal kelahiran. Nah ini yang perlu diketahui, bahwa ketika lahir, para mama itu nggak usah langsung panik atau khawatir bahwa kok ASIku belum keluar. Karena ketika lahiran ini wajib diketahui ASI kita memang tidak tiba-tiba ngucur gitu ya. Pada sekian orang atau segelintir kecil orang, ada aja yang memang pas hamil udah mulai keluar ASInya. It's okay, berarti udah punya satu ketenangan. Tapi bukan berarti yang belum ada keluar-keluarnya di dok gitu ya. Jangan-jangan aku nggak punya ASI. No. Mama jangan berpikir seperti itu. Nggak boleh berpikir seperti itu, karena memang tubuh kita ini secara hormonal. Jadi kalau
gampangnya ini hormon hamil sama hormon ASI itu saling kebalikan. Jadi ketika hormon hamilnya mulai turun, mulai lahiran udah lahiran, hari pertama, hari kedua baru mulai naik nih hormon ASI-nya. Jadi ibaratnya tuh kayak mulai aktif. Karena ketika kelahiran, anaknya mulai memberikan sinyal bahwa ini loh aku udah lahir gitu ya, baru tubuh mama tuh akan secara signifikan juga akan memproduksi ASI-nya lebih tinggi lagi. Nah, kenapa sih aku bilang bahwa nggak tiba-tiba langsung ngucur? Karena prinsip dari ASI atau produksi ASI itu adalah supply by demand. Supply by demand diproduksi, diberikan sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini harus digarisbawahi. Kebutuhannya ini adalah kebutuhan si baby atau si kecil. Kebutuhan si kecil tuh gimana maksudnya, Dok? Iya, mamah itu bukan menakar-nakar dengan diri sendiri, bukan memberikan kayak harus sekian gitu ya, atau memberikan aturan atau memberikan rules bahwa demand atau kebutuhannya itu sesuai dengan kalau kita perah harus sekian, nggak seperti itu. Tapi supply by demand yang harus diperhatikan adalah demandnya si kecil. Jadi harus apa, Dok? Harus menyusui itu direct breastfeeding. Netek langsungnya harus wajib kudu ya, karena kenapa seperti itu? Karena demandnya demand si kecil, bukan demand pompa, bukan demand kulkas, bukan demand mamahnya itu ya, yang perlu digarisbawahi dari awal. So, kalau tadi saya bilang bahwa ketika kita menyusui atau proses mengasihi itu tidak langsung ngucur, kita bukan dispenser yang on langsung tiba-tiba deres, itu karena demand si baby pun ketika lahir baru brojol nih gitu ya, baru newborn gitu ya, mereka nggak butuh banyak, bahkan perlu diketahui ketika anak baru lahir 3 hari pertama Tuhan tuh udah kasih cadangan makanan. Jadi apa yang dari plasenta itu sebenarnya masih punya cadangan si babynya ini, si kecilnya ini. Mereka punya cadangan sampai kurang lebih 3 hari. Tapi Dok, masa anak lahiran kok kita lahiran anak lahir nggak dikasih makan? Nanti ya kasihan ya, kucing aja lahir dikasih makan. Oleh karena itu, ini yang perlu mamah ingat. Ketika kita lahiran, wajib kudu langsung inisiasi menyusu dini atau istilahnya IMD. Jadi ini yang catat. Oke, kalau lahiran mau bilang sama dokternya, aku mau IMD biar ASI-nya cepet teraktivasi atau cepet-cepet diketahui nih sama badan kita. Ini loh anaknya udah lahir gitu. Supaya ketika begitu lahir, anaknya udah buru-buru kenal sama payudara atau sama puting si mama. Gitu ya, si kecilnya. Jadi ketika si kecil inisiasi menyusu dini, IMD, ini si kecil langsung bilang gitu kan, dan akhirnya ASI-nya mulai diciptain atau diproduksi atau siap-siap, jadi diaktifin gitu lah, kita cetekin tombol aktifnya. Kemudian 3 hari yang dibilang itu bahwa si kecil masih punya cadangan makanan, namanya itu brown fat. Mama juga boleh sambil searching tentang brown fat, dimana itu adalah cadangan makanan yang Tuhan kasih. Dan kita perlu tahu ya Mama, bahwa begitu anak lahir sebesar ini, perut dia tuh tidak besar-besar banget lambungnya. Lambungnya itu nggak butuh banyak-banyak banget ya. Mereka itu lambungnya baru sebesar lambungnya itu baru sebesar kelereng atau bola gundu ya, bola kelereng. Kecil banget, Dok. Yes. Makanya kenapa ASI yang keluar pun sifat si kolostrum yang kita kenal dengan cairan emas gitu ya, itu tuh sifatnya masih tetesan. Kita pencet-pencet kadang kan belum keluar, mungkin kita juga belum terlalu bisa buat mencet-mencetnya. Tapi ketika kita pencet keluarnya baru tetesan, aduh mana cukup ini, jangan-jangan ASIku nggak ada. No Mama. Dan itu adalah cairan emas, cairan yang berfungsi sebagai awal atau benar-benar jadi kayak simpenan bekal, jadi bekal buat kehidupan si kecil, karena dia kaya banget akan antibodi. Nah, ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Ketika kita memberikan ASI, kita memberikan air susu gitu ya, kita memberikan air susu ibu atau ASI, Tuhan tuh luar biasa hebat karena mau bergelintir berbagai merek susu formula. ASI adalah satu-satunya asupan nutrisi
satu-satunya asupan nutrisi di dunia ini yang gak akan pernah bisa ditandingi oleh susu secanggih apapun sampai detik ini ya, karena cuma ASI yang punya sifat sel antibody tersebut, antibody atau buat imun supportnya. Dan sel antibody ini sifatnya sel hidup mama. Dia bukan cuma sekedar sesuatu yang diformulasikan, enggak, dia bergerak hidup. Jadi kalau misalnya mama tahu ketika kita periksa di mikroskop, ASI itu akan memiliki sel-sel hidup. Jadi ini yang menjadi bekal utama buat si baby. Dan berikanlah secara baik sebisa mungkin, kalau bisa langsung nyusuin, sebisa mungkin berikan dengan cara langsung nyusuin supaya kandungannya itu terjaga dengan baik, kualitasnya masih sangat baik, and so on ya. Kemudian kalau misalnya 1-3 hari baru segede gundu, segede kelereng, nanti makin lama makin besar dong dok. Yes, exactly. Nanti hari-hari ketiga sampai hari-hari kelima kurang lebih baru segede bola bekel. Pada main bekel gak nih mama? Zaman sekarang kayaknya udah gak ada bekel-bekelan ya, tapi zaman kita seharusnya masih main ya bekel ya. Nih, segede bola bekel. Kecil ya dok? Iya, jadi gak usah panik. Dan ini akan disesuaikan dengan demand-nya. Berapapun yang baby kenyot, si kecil kenyot ke tubuh mama, itu akan diproduksi. Dia kenyot segini, mamahnya akan memproduksi segini. Dia kenyot segini, nanti akan lagi diproduksi atau disuplai lagi segini. Kemudian di hari kelima sampai ke-7 kurang lebih dia berganti atau semakin besar ya, berubah menjadi semakin besar ukuran lambungnya, kira-kira segede bola pingpong. Ya, segede bola pingpong. Nah, ini makin hari semakin banyak. Oleh karena itu nyusuin langsung supaya demand-nya dapat lagi. Karena ketika dia menyusu langsung, tubuh mama akan mendapatkan kabar atau mendapatkan feedback. Oh, ini loh, segini loh yang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi nggak usah pusing atau nggak usah mikirin dari sekarang harus pompa-pompa. Pompa boleh, nanti aku akan jelasin gitu ya. Saya akan jelasin, pompa boleh, tapi ada manajemennya supaya nggak kalang kabut, supaya nggak pusing, supaya nggak keteteran sendiri. Oke, kita edukasi basic dulu nih, supaya mama ngerti dulu ketika mau persiapan kelahiran, persiapan hamil dari mulai awal di rumah sakit. Udah gitu, kita udah mulai terus nyusuin. Hal yang penting lagi, kalau tadi ditanyain mulai IMD itu dari sejak lahiran. Kalau lahirnya sesar, biasanya di ruang operasi itu memang dingin. Oleh karena itu kita biasanya harus izin, maksudnya minta tolong sama perawat, sama dokter gitu ya, dokter anaknya, dokter obginnya, bilang saya mau IMD dok. Itu dari sejak mau pas masuk rumah sakit atau dioperasi, karena ruangannya dingin, kadangkala perlu disiapin penghangat and so on. Atau babynya cepat-cepat dihangetin karena takut kedinginan gitu kan, takut biru. Nah, kalau memang sampai IMD susah dilakukan di ruang operasi, kita ngomong secepat-cepatnya room in gitu ya, di rumah sakit room in, rawat bareng, rawat gabung. Jadi anaknya si kecil ini tidak terlalu lama dipisahkan, atau jangan sampai si kecilnya selalu ada di ruang baby. Ini sangat-sangat langkah keberhasilan. Jadi ada 10 langkah keberhasilan gitu ya untuk menyusui dimulai dari rumah sakit, itu termasuk itu. IMD, permintaan IMD dari mama. Kemudian begitu udah lahiran, kalau memangnya bisa room in secepat-cepatnya gitu ya. Ketika room in mungkin udah lewat dalam 6 jam pertama kelahiran, langsung cepat-cepat perkenalkan payudara, belajar menyusuin. Nanti saya akan ajarin nih gimana sih posisi menyusui, bagaimana kita tahu anaknya menyusu dengan baik, karena ini adalah yang menentukan prestasi ke depannya. Oke, kita lanjut lagi. Persiapan menyusuinya sejak lahiran, IMD, abis itu room in, rawat gabung. Setelah rawat gabung, di luar dari kita nggak usah terlalu panik bahwa ASI-nya belum keluar atau ASI-nya masih sedikit. It's okay. Tuhan sudah menciptakan kita 2 payudara, Mam. Jadi kalau seandainya mamah ini puji Tuhan, alhamdulillahnya kita sehat, kita bisa lahiran baik, payudara kita kondisinya baik gitu ya, pasti kita bisa di-prepare untuk memberikan yang terbaik juga buat si kecil. Jadi mama gak usah khawatir. Dan kita dikasih 2 payudara, ini sebenarnya lebih dari cukup. Buang jauh-jauh pikiran, aduh ASI saya sedikit, ASI saya kurang, and so on gitu ya. Jadi mama jangan panik duluan. Kalau memangnya misalnya mama ada kecurigaan, aduh kayaknya payudaraku kecil, kok kayaknya puting aku melesep, misalnya mama khawatir akan hal seperti itu di saat mama kehamilan trimester ketiga, mulai udah 8 bulan, mama boleh datang berkonsul atau berkonseling dengan konselor menyusui atau dokter laktasi. Itu lebih baik lagi, dan ini merupakan salah satu persiapan yang paling baik.
Tidak cuma mendengar edukasi secara online, tapi alangkah baiknya mama berkonsultasi langsung supaya dilihat kondisinya. Oh, ini udah mulai siap nih payudaranya. Oh, ini mungkin kalau mama pengen belajar langsung praktek gitu ya, mencoba menggendong seperti apa, itu alangkah baiknya. Kemudian setelah di rumah sakit room in, sekarang sih puji Tuhannya kalau lagi pandemi beberapa rumah sakit kan nggak mengizinkan tamu-tamu datang. Tapi kalau memang udah mulai tamu-tamu datang, ketika tamunya datang boleh nih dititipin ruang bayi gitu ya. Dan tutup-tutup kuping ya mama, jangan kebanyakan denger, kadang-kadang itu yang bikin stres ya. Jadi ini merupakan salah satu persiapan yang juga mama harus siapin gitu. Siap mental, terutama mental dengerin orang-orang yang banyak seliweran yang kadang-kala bikin kita jadi nggak pede. Tapi kalau mama udah mendapatkan edukasi yang baik, udah mendapatkan bekal ilmu yang baik, pasti mama bisa lebih pede dan yakin bahwa aku bisa kok, pasti bisa. Kalau orang lain bisa, pasti aku bisa gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke mulai tadi kan jumlahnya udah aku spill tuh ya, bahwa di 7 hari pertama atau di 3 hari pertama baru dikit banget gitu ya. 7 hari pertama ya nggak usah ditakar-takar harus berapa cc. Jadi antepin aja kapanpun babynya mau. Karena kita punya 2 payudara yang saya bilang lebih dari cukup. Jadi ketika anaknya nyusu di 1 payudara, sebenarnya 1 payudara lagi udah bisa jadi cadangan tambahan. Jadi saya mau pastikan dari sekarang mama nggak usah pusing stok lebay ya. Jangan sampai kepikiran mau pengen stok lebay atau gendutin kulkasnya. Meskipun dok aku kerja, it's okay. Nanti aku akan sebutin kenapa nggak usah stok lebay ya. Stok santai ada tips and trick rahasianya. Jadi stok santai aja itu bisa pelan-pelan. Apakah harus mompa-mompa? Abis ini aku kasih tahu juga ya. Saya akan kasih tahu. So kita lanjut mengenai posisi dan pelekatan ya. Posisi dan pelekatan si baby. Gak apa-apa ya. Ini sambil aku edukasi dulu. Aku belum bacain pertanyaan-pertanyaan. Saya lanjut dulu. Untuk posisi dan pelekatan sendiri, baby ini kita harus benar-benar ngelatih buat gendong. Kadang-kadang untuk awal-awal kelahiran kita masih bingung cara gendongnya seperti apa, takut-takut gitu ya. Ini yang seringkali malah menjadi alasan utama mama jadi tidak bisa menyusui atau tidak pede ketika menyusui langsung. Anaknya jadi uring-uringan atau jadi rewel. Oke, yang pertama adalah posisi. Posisi itu adalah menempatkan si kecil terhadap tubuh mama atau terhadap payudara mama. Biasanya yang sering kali terjadi karena refleks ya, maksudnya anak digendong dan anak dibedong. Biasanya awal-awal kelahiran newborn dibedong, kita gendong seperti ini, ngadepnya ke atas biasanya karena dibedong kan. Tapi payudara kita tuh adanya nempel di badan kita, adanya di samping, yang sering kali menjadi kesulitan. Sorry, aku harus mundur sedikit ya supaya nggak ketutupan tulisan. Jadi yang sering kali adalah kondisi anaknya tuh menjadi nengok seperti ini. Ketika menoleh, ini adalah posisi yang keliru. Anak jadi seperti ini nih. Ibaratnya kalau misalnya saya si kecil atau si baby, si kecil akan begini. Ini akan susah buat menyusu. That's why sering kali ketika anak menyusu dan kepalanya yang berbelok atau menoleh seperti ini, mereka akan lepas-lepas. Jadi marah, jadi kayak nggak dapet puas, nggak bisa netek baik gitu, nggak bisa menyusu dengan baik. Alhasil, mama-mama baru terutama akan panik, oh kenapa kok nggak mau nyusu, ini Lona gitu kan ya. Mama akan berpikir, asiku nggak ada ya, asiku kering ya, asiku nggak keluar ya, aduh mama nggak bisa nyusuin ya gitu. Anaknya nggak mau netek kalau sama payudara. Ujung-ujungnya mungkin orang sekitaran kita panik atau kita sendiri, udah deh botol aja bikin susu. Cuma karena posisi salah. Kenapa? Karena ketika dia noleh seperti ini, mungkin mama di rumah boleh cobaan nengok. Emang susah apa sih dok? Nengok terus telan ludah. Coba praktekkan di rumah. Nengok terus telan ludah, pasti itu akan ngeganjel. Ya, ngeganjel ini yang bikin anaknya jadi nggak mau menyusu dengan baik. That's why kita harus benerin posisinya. So, ya. Posisinya minta diulang. Oh baik, sorry ya, ini soalnya ketutupan tulisan. Atau aku turn off dulu sedikit. Atau ya, turn off dulu sebentar ya komennya ya, biar kelihatan. Oke, this one. Nah, jelas ya. Jadi kalau kita gendong seperti ini nih. Kalau biasanya anak bayi newborn kan dibedong. Ini kan saya tangan anaknya dilepas ya, ini anak bontot. Ya tangannya dilepas. Jadi kan biasanya dibedong nih. Kalau dibedong kita refleks kan gendongnya akan seperti ini.
anaknya ngadep ke atas gitu ya. Kalau misalnya pakai yang lain-lain kan gampang ya, tinggal hop gitu kan, tinggal ngadep ke sini terserah. Tapi masalahnya payudara kita tuh di sini, nempel di badan. Rata-rata kesalahan yang 99% terjadi pada ibu-ibu baru yang nggak paham adalah anaknya digendong seperti ini dengan tangan kejepit di area perut kita pakai korset tebel-tebel, kasar-kasar, terus gendongnya kayak gini, payudara kita di sini, anaknya tuh nengok. Ngadepnya begini nih, anaknya nengok. Jadi kalau anaknya nengok, apa yang terjadi? Dia akan baru nih nengok nih kayak kita ya, yuk mama cobain yuk bareng saya ya, nengok terus telan ludah. Itu yang akan dirasakan oleh baby, si kecil, ketika si kecil nempel ke payudara mamah dan mencoba menyusu. Alhasil yang udah mulutnya masih kecil, terus baru nempel puting ya, dan ini biasanya mereka nggak bisa latch on dengan baik, nggak bisa melekat atau nggak bisa nempel lama. Karena ketika dia miring posisinya, dia akan cuma di ujung doang, di ujung luar, terus kelepas karena susah mempertahankannya. Atau kadang-kadang udah dalam nih, tapi begitu nelen kan susah. Jadi dia karena nelennya susah, dia akan lepasin dulu, telan, baru berasa gerusuk, minta lagi. Dan mama akan berpikir, oh nggak ada asiku kah? Kok rewel banget ya, kok marah-marah? Ya jangan marah-marah, nah ini loh neneknya di sini. Tapi posisi kita salah. Nah makanya yuk kita benerin. Perlu diingat, mau di record, nanti boleh dilihat deh, lihat lagi kan karena IGTV-nya akan di-share ya. Jadi boleh dilihat lagi, boleh di-save. Aku turn on lagi comments-nya. Oke, di atas ya. Jadi kita akan posisinya mau dibenerin. Sorry, aku turn off lagi. Posisinya dibenerin. Gimana caranya? Anaknya dibuat telinga, bahu, pinggang satu garis lurus. Jadi di bawahnya seperti apa? Digendong kayak gini. Ya kalau misalnya kita gendong biasa kan tangannya begini ya, automatically udah gendongnya begini. Tangan kita yang satunya pegang di area belakang kepala kayak gini ya. Anak tidak terlalu suka dipegang kaput kepalanya, jadi pegangnya di area tengkuk, Mam. Palmnya pegang di area tengkuk ke arah kepalanya. Jadi kepala anaknya kita yang ngarahin. Dan nggak begini ya, karena anak tidak terlalu suka dipegang ini. Kalau begini kan kayak ketusuk ya. Jadi begini. Megangnya settle di sini, nggak usah takut keplitek karena kalau kita pegang begini, ini pasti lehernya kesanggah dengan baik dengan tangan kita. Palm kita tuh gede. Kita gendongnya seperti ini, tangan yang satu di bagian area pinggang pantat atau bokong ya, pinggang bokong, tapi bagian sisi bawah. Karena tangan kita yang sini, tangan kita yang mau ini tuh bukannya cuma menopang, bukan menahan, tapi menopang. Oke, kita pegang seperti ini, anaknya telinga, bahu, pinggang satu garis lurus. Jadi kalau tadi gendongnya begini, kita arahkan seperti ini. Ya, kelihatan ya? Berbalik seperti ini. Oke, telinga, bahu, pinggang satu garis lurus. Kalau bisa, anaknya dikeluarin aja tangannya dari bedong. Kalau anaknya keluar tangannya dibawa ke bawah ketiak kita. Jadi kita kayak dipeluk gitu. Nah, tangan yang satunya juga begini. Jadi kayak anaknya nyeplok begitu. Tapi kalau memang di bedong, kalian pastikan mama jangan sampai tangannya ini di tengah perut kita. Jangan sampai ketahan sama korset, sama bengkung-bengkungan. Ya kalau bisa sih dikeluarin dulu aja, nanti dibedong ulang kalau lagi pas tidur. Jadi dibenerin, ditaruh di bagian bawah gini ya. Terus seperti ini, anaknya benar-benar menghadap ke badan mamanya. Telinga, bahu, pinggang satu garis lurus. Kemudian yang kedua perlu diperhatikan adalah hidungnya. Kekeliruan atau kesalahan kedua yang sering kali terjadi, yang akhirnya menyebabkan mamah jadi tidak pede menyusu, merasa anaknya tidak mau menyusu di badan kita, anaknya lebih suka pakai selingkuhan atau lebih suka selingkuh dengan si botol gitu ya. Itu karena kita masih keliru memposisikan diri si anak terhadap payudara. Oke, udah bener dong, aku diajarin di rumah sakit katanya iya, perut ketemu perut dok, katanya anaknya ngadepnya begini, udah bener. Tapi sering kali mama kita akan kesulitan seperti ini. Yang sering kali terjadi adalah mama menjadi menahan. Tadi kan saya ngomong ya, menopang saja. Menopang itu ininya relax mah, relax, bener-bener relax mah. Tapi yang sering kali adalah kita refleks sebagai mama baru, takut anaknya jatuh, kita pasti gini. Kita tuh pasti tahan anaknya. Ketika kita tahan anaknya, yang ada kepalanya kita tahan, jadi hidungnya ketutupan. Hidungnya ketutupan, kekeliruan yang sering terjadi adalah, dok dipencet kan payudaranya, ditekan begini kan dok supaya hidungnya nggak ketutupan, atau
Atau ketika kita lagi gendong kayak gini, neneknya ngomong, hidungnya, ayo dipencet payudaranya supaya nggak ketutupan hidungnya. Oke, kita benerin ya, karena hal ini adalah hal yang keliru. Ketika ketutupan hidungnya, biasanya karena tangan kita yang nahan seperti ini, ayo dirilekskan. Jadi benar-benar cuma nopang. Kemudian yang kedua, diperhatikan area perutnya. Karena sesungguhnya ketika menyusu langsung yang posisinya benar dan tepat, mereka nggak akan ketutupan hidungnya. Bener kah dok? Yes. Kita buktikan ya. Ketika kita tidak menahan, kita tidak kaku atau tidak tekan seperti ini, dan anaknya bagian perutnya itu kita dekatkan, benar-benar nempel nih. Makanya hati-hati penggunaan korset atau penggunaan bengkung, jangan sampai terlalu tebal. Karena mama bisa lihat ya, ibaratnya ini si kecil. Kalau perut kita, anaknya jauh nih, posisi badannya jauh dari payudara, hidungnya akan ketutupan. Kelihatan nggak? Hidungnya akan ketutupan. Hidungnya akan lebih nunduk. Sorry ya. Nih, kalau posisi perutnya jauh, hidungnya akan lebih nunduk. Tapi kalau posisi perutnya kita dekatkan, lihat ya kepalanya. Kalau posisinya kita dekatkan, kepalanya akan mundur ke belakang, sehingga hidungnya nggak akan ketutupan. Oke, ya. Jadi mungkin bisa kelihatan ya. Nih. Kalau nih ya, ini perutnya nempel nih. Ini nggak akan ketutupan hidungnya. Ini anggapnya putih ya nih. Ini hidungnya nggak akan ketutupan. Tapi ketika perutnya ini jauh karena ada bengkung atau yang lainnya, nah, kelihatan ya, jelas ya kalau kayak gini ya. Jadi kalau perutnya jauh, hidungnya dia kepalanya akan lebih nunduk. Tapi kalau ini didekatkan, nah, dia akan lebih terbebas. Di luar itu, tangan kita nggak boleh begini supaya hidungnya bebas. Karena Tuhan udah menciptakan nih nostril hidung kita nih. Kalau nempel, ini tuh masih ada jedanya sebenarnya. Kalau nempel sekalipun, tapi yang sering kali terjadi adalah kitanya tekan. Jadi hidungnya kita pendet gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya para mama. Oke, untuk posisi sudah mengerti ya. Nanti latihan supaya kita bisa menggendongnya dengan baik. Dan tangan yang nopang ini sebaiknya tidak menyilang supaya nggak ketahan. Jadi nopangnya di bagian bawah. Kalau mama takut kepalanya kelepas, kita punya tangan satu lagi. Tangannya boleh di sini. Boleh sambil usap-usap, boleh sambil sayang-sayang, boleh sambil kayak gini gitu ya. Itu boleh latihan nanti. Selanjutnya pelekatan. Posisi kaitannya erat dengan pelekatan. Pelekatan itu adalah bagaimana mulut anak terhadap melekat, lekat tuh nempel, melekat terhadap payudara. Apakah harus putihnya nonjol? No, mereka itu menetek. Kata kerjanya tuh menetek, menyusu. Menyusu itu menggunakan 11 sampai 40. Penelitian mengatakan bahwa anak menyusu atau menetek itu, kata kerja menetek ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, mereka menggunakan 11 otot bahkan sampai 40 otot wajah. Mereka tuh persis menggunakan otot-otot yang kita pakai mengunyah sampai kita meninggal nanti. Jadi ibaratnya Tuhan itu udah kasih bekal dari kita lahir sebagai manusia. Si kecil lahir, fungsi makannya itu pakai fungsi makan yang sama sampai kita meninggal. Ya, pakai otot mengunyah. Pipi, rahang, lidah, gusi, semuanya gerak. Jadi ketika dia melekat, ketika posisinya benar, dia akan melekat, kemudian dia akan dia akan vacuum bag ya. Jadi dia pakai lidah juga, dia lidahnya neken gitu ya, semuanya kayak dikunyah, tapi kunyahnya itu dengan vacuum bag. Maksudnya di vakum gitu ya ibaratnya. Bukan dihisap. Jadi dia tidak, karena yang begitu adalah ketika si baby atau si kecil sudah ketemu selingkuhan. Ibaratnya ini istri tua, ketemu selingkuhan. Ya kalau dulu zamannya layangan putus, itu kayak Lydia Danira sama si siapa tuh lah, lupa ya. Pokoknya itu ya, sama Kinan. Nah, si Kinan gitu ya, sama si Lydia Danira. Ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau sukses menyusui, jangan buru-buru kenalin selingkuhan. Oke, pinterin dulu makanya gimana posisiin pelekatannya dengan baik. So ketika melekat, dia harus menggunakan 11, biasanya dia akan menggunakan 11 sampai 40 otot bahkan lebih gitu ya. Dia bisa menetek dengan baik. Tapi ketika posisinya jauh, dia susah buat melekat. Nah, makanya ketika dia melekat, apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah
Amubida, areola, mulut, bibir, dan dagu. Itu yang gampang diingat ya, areola. Areola ini area yang menggelap atau di area gelap bagian payudara kita. Kalau yang di tengah pojok ujungnya ini baik dia menonjol ataupun enggak, ataupun melesak sekalipun, atau kita kenal dengan puting gitu ya. Ini bukan kunci utama anak menyusu, karena anak menyusu itu sebenarnya di areola. Areolanya seperti apa yang perlu diperhatikan para mama? Jadi saya akan memberi penjelasan. Areolanya bagian sisi bawah ya akan lebih masuk atau lebih tidak terlihat. Jadi bagian atasnya yang kelihatan. Ya dong, kalau misalnya anaknya nyusu nih, let's say ya, ini anaknya nyusu nih. Kalau anaknya nyusu, ketika dia masuk ke payudara, bagian areola yang bawah itu biasanya akan masuk lebih dalam dan ini akan cenderung nempel sama dagu. Jadi dia masuknya lebih latch on-nya lebih dalam dari sisi bawah. Jadi payudara kita ini kalau misalnya masuk ke mulut anak itu tuh sebenarnya begini. Kan tadi hidungnya supaya nggak ketutupan ya, hidungnya nggak ketutupan karena dia nggak nunduk. Kalau dia nunduk berarti hidungnya ketutupan gitu kan. Dia akan sedikit menengadah. Ketika menengadah, payudara kita tuh masuknya nggak lurus begini, tapi dia begini. Jadi bagian dagu atau area bagian bawah dia akan seperti ini. Si area putingnya ini masuknya, nunjuknya atau mengarahnya ke area langit-langit. Jadi posisinya begini nih, hop gitu ya. Nah hop gini. Nanti dia akan kelihatannya yang bagian atas yang lebih kelihatan sama kita. Ini areola. Jadi areola bawahnya lebih masuk. Bibirnya jendower, gitu ya, nyangap, gitu ya. Jadi bukan di wingkem, bukan mencucu, bukan gitu, tapi dia bener-bener doer gitu, mangap, bener-bener dimangapin. So, kalau pada bibir biasanya ada perhatian khusus terhadap case tertentu, misalnya lip tie. Ini boleh nanti kalau misalnya ada masalah dengan pelekatan, kita boleh ngecek lagi. Kalau ada special case biasanya mama harus datang konsul langsung ya. Jadi misalnya bisa dilihat dari tali bibir. Maaf ya, saya sambil kasih tahu, biarin deh saya muka jeleknya kelihatan nggak apa-apa ya. Jadi nih ya, jadi kalau misalnya tali bibir pada anak, kalau misalnya sampai dia ketat banget dan dia tidak bisa jendower sama sekali, biasanya dia akan mingkem. Nah ini yang biasanya bikin mama jadi sakit kalau nyusu. Nah itu special case, jangan khawatir dari sekarang ya. Itu nggak semua kejadian, itu special case. Oke, itu kan bibir. Kemudian mulutnya benar-benar buka lebar, dia akan masuk dalam. Masuknya nggak di ujung doang, jadi bukan netek di puting, neteknya di payudara semua nih sampai ke areolanya. Tapi dok, areolaku wis gede banget. Iya paham. Mulut anak kecil tapi areolanya lebar. Itu cuma itu teorinya seperti itu, tapi prinsipnya adalah anak ini mulutnya nyelangap selebar yang dia bisa buka, dan dia kalau belum kenal selingkuhan biasanya dia akan pakai emang secara alam bawah sadar atau udah bawaannya Tuhan udah kasih cara begitu, mereka akan bisa ya, mereka akan buka lebih lebar, kita posisiin dengan baik, dia akan masuk lebih banyak. Tapi gak usah pikir areolanya harus masuk, jangan dicokokin tetek kita masuk semua mulut bayi, yang nggak bisa, pasti bayinya kan pasti kecil gitu kan. Jadi senyamannya mama, tapi kurang lebih seperti itu. Dan dagunya itu kan amubida, dagunya ini yang nempel ke area payudara. Supaya apa? Supaya ketika dagunya yang nempel, hidungnya bebas. Tapi ketika hidungnya yang masuk atau nempel, justru malah ketutupan. Oke? Nah, untuk hidung nempel atau enggaknya, ini patokannya. Ketika anggap saya si kecil memposisikan diri nih. Ketika kita menaruh payudara ada di sisi bawah mulut, ya kurang lebih maksudnya arahnya di dagu, saya sebagai si kecil saya akan refleks begini. Jadinya nunduk. Ketika nunduk, hidungnya ketutupan. Jadi memposisikanlah area puting ini, makanya suka dibilang coba arahin ke hidung biar kecium bau ASI, biar kecium bau nenen gitu kan. Jadi dibawa ke sini, terus anaknya kan. Jadi ketika masuk, hidungnya nggak ketutupan, karena dia ada di atas, terus dia kayak dia akan mengadahkan kepalanya buat masukin si puting itu, gitu ya, masukin si area si payudara itu. Makanya posisi pelekatan ini penting buat para mama tahu. Oke, semoga udah cukup mudeng ya. Saya turn on lagi comments-nya. Buat yang udah mudeng atau udah ngerti, boleh komen-komen dong. Bilang, aduh dok, akhirnya paham, ternyata kayak gitu. Atau terserah deh, kira-kira
penjelasannya udah cukup jelas atau belum? Kita lanjut ya. Kemudian setelah kita tahu posisi pelekatan untuk persiapan lahir atau persiapan nyusui awal-awal, apalagi Mama jangan pernah lupa bahwa anak pindah rumah. Ini penting banget buat saya kasih tahu, karena ketika anak lahir, hidup mereka tidak cuma sekedar ASI ya Mama, tidak cuma sekedar apa yang dia makan, tapi keseluruhannya. Dan ini yang Mama harus benar-benar paham. Karena kenapa? Sering kali kita lupa anak kita baru pindah rumah dari perut keluar ke dunia ini. Ketika di perut itu gelap, ketika di perut itu banyak suara, mungkin suara detak jantung, suara bising usus yang biasa setiap hari dia dengar. Sekarang tiba-tiba lahir ke dunia, hilang semuanya itu. Jadi wajar sekali kalau anaknya ada nangis, ada tiba-tiba nangis atau rewel atau kayak kangen sama mamahnya. Itu wajar banget. Dan jangan terlalu panik, jangan selalu panik bahwa oh asiku nggak ada, asiku kurang. No. Ya, karena balik lagi ke prinsipnya, ketika anak lahir, apalagi kita baru menjadi mamah di hari pertama kita menjadi berubah status, terutama mamah anak pertama gitu ya. Anak kedua, anak ketiga pun masih tetap belajar loh, karena setiap anak beda-beda polanya. Jadi kalau misalnya ketika lahir kita semua sama-sama belajar, mamanya belajar, papa belajar, si kecil juga belajar. Si kecil belajar harus bagaimana hidup, termasuk bagaimana time atau waktu di dunia ini tuh seperti apa. Karena seringkali mama-mama yang udah hamil besar nih, mama-mama pasti ngerasa deh kalau udah jam-jam 11 malam, jam 10 malam baru anaknya tendang, baru gleyot sana, gleyot sini gitu ya, baru mulai aktif. Nah, hal-hal demikianlah yang sering kali terjadi ketika anak udah lahir ke dunia nih awal-awal. Mungkin kalau di rumah sakit belum berasa, tapi begitu udah pulang ke rumah dari rumah sakit hari keempat gitu ya, pulang ke rumah, waduh, bener ya ternyata harus begadang, bener ya ternyata anaknya kalau malam tuh minta aktif terus gitu ya. Nah itu sebenarnya karena waktu dari hamil pattern mereka seperti itu. Terus gimana dong dok? Ini saya kasih tipsnya. Jadi rahasianya, salah satu rahasia yang perlu kita tahu sebagai mama, papa juga wajib, bahwa ketika anak lahir kita wajib ngajarin dia time training atau memberikan arahan waktu. Jadi kalau misalnya anak lahir, meskipun mereka kesannya seperti boneka yang belum ngerti apa-apa, belum bisa ngomong apalagi gitu ya, jangan sampai kita juga nggak ngomong. Ketika mereka lahir, kita wajib banget ngajarin ngomong, karena mereka lahir ke dunia, yang wajib ngajarin bagaimana hidup di dunia adalah parentsnya, mama dan papa. Ngajarin si kecil gimana hidup. Dan kita bukan berarti harus melulu ngikutin pattern dia gitu ya. Maksudnya karena dia begadang, kita ngikutin dia begadang terus, ya nggak seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi ketika ngajarin waktu seperti apa sih dok? Kalau siang ya bilang siang. Kalau pagi ya say good morning. Maksudnya kalau udah mulai mau jemur, kita kasih tahu ini pagi, selamat pagi nak, mama sayang, yuk pagi kita jemur segala macam. Dan jangan redup-redupin lampu kalau siang, supaya dia tahu nih kapan gelap, kapan terang. Kalau udah mulai malam baru kasih tahu. Atur pola itu dengan baik. Dan jangan lupa mengenai pola feeding atau pola menyusu ya. Pola menyusu, supply by demand si kecil ya, ini juga yang harus kita latih atau kita bikin habit lah ibaratnya. Kita membuat kebiasaan atau kita buat habit, dimulai dari ya kita mulai menyusu langsung. Anak-anak baru lahir, mereka memiliki pola menyusu itu sekitar 1-2 jam sekali. Ingat ya tadi, lambungnya masih kecil banget. Kalau lambungnya kecil, cepet minta, cepet habis, cepet minta lagi. Lingkarannya akan kayak gitu. Ini lambungnya kecil banget nih, dia mintanya cuma sebentar, baru kecep tidur. Tapi 1-2 jam udah minta lagi. Wajar dong, karena ya baru kecil banget, makin lama makin cepat diserap. Dan ASI itu penyerapannya sempurna ya, cepat diserap sempurna sama tubuh si kecil. Dia akan minta lagi. Ketika dia minta lagi, baru minta nanti cepat lagi. Jadi 1-2 jam udah minta. Dan ini pola yang biasanya ada pada anak-anak umur 1 bulan sampai 1-2 bulan pertama lah, kurang lebih sekitar 1-2 jam. Nanti mulai 2 bulan ke 3 bulan 2-3 jam sekali. Kemudian nanti udah 3-4 bulan, biasanya udah mulai working mom, ini 3-4 jam. Nah, karena saya sounding working mom gak usah pusing stok-stokan dari awal, gak usah.
Mama harus benar-benar fokus dulu, belajar beradaptasi dulu selama masa nifas ya. Belajar nggak usah pusing. Kita cuti 3 bulan, 1 bulan pertama nifas benar-benar belajar adaptasi. Dan saya mau katakan, kalau dalam 2 minggu pertama kelahiran kita pinter nyusuin, kita posisinya udah bagus, kita pinter ngajarin waktu ke anak kita, biasanya di atas 2 minggu sampai seterusnya udah aman jaya. Tapi kalau 2 minggunya ini keliru, rata-rata jadi kalang kabut sendiri, pusing sendiri. Nah, makanya yuk dipinterin dari awal. Oke, kita lanjut ya. 1-2 jam itu dibangunin anaknya supaya dia lebih aktif di siang hari. Kalau malam mungkin dia yang tadi 1-2 jam jadi 2-3 jam. Dan jangan pernah salah sangka. Jangan pernah salah sangka mengenai ASI dengan susu yang lain, susu tambahan misalnya atau kita katakan sufor. Jangan sampai salah sangka. Dok, aku tuh terpaksa banget harus pakai susu misalnya. Kalau katanya orang kalau pakai susu anaknya jadi anteng gitu. Itu sering kali terjadi ya. Kata neneknya harus pakai susu dok biar tidurnya lama. Hello, hati-hati mama. Ini yang perlu diingat. Ketika kita memberikan ASI 100% diserap langsung sama tubuh. Makanya dia cepat lapar atau cepat minta lagi. Dan jangan berpikir, aduh kalau kayak gitu berarti ASIku sedikit atau ASIku kurang. Tenang aja, makin banyak dia minta, makin banyak pula ASI kita. Jangan pernah takut habis. Semakin bagus malah kalau dia semakin sering minta ya. Di luar itu, kalau misalnya diberikan susu formula atau diberikan susu lain, anaknya tuh anteng tuh kalau kita kasih, katakanlah sama-sama nih, sama-sama misalnya jas botol kebanyakan. Misalnya gini, sama-sama kita berikan ASI, sama-sama berikan jumlah yang sama ya. Ini ASI segini, kita berikan juga susu segini, susu kata neneknya harus pakai susu formula gitu. Kita sama-sama kasih segini dengan sama dosisnya. Tapi bisa diperhatikan deh, ketika kita kasih segini, anaknya minta 1-2 jam udah minta lagi. Tapi ketika dikasih susu, kok dia bisa tidur 3-5 jam? Oh berarti bagusan ini dok, bikin kenyang, bikin anteng. Ya, itu setan sudah mulai berbicara mama, jangan sampai salah sangka. Kenapa sih yang ini bisa lebih bikin kenyang? Si SS itu, susu lain itu kenapa bisa lebih bikin kenyang? Karena mereka namanya susu formula, diformulasikan. Mereka ini kan dimiripkan gitu ya, disesuaikan atau diusahakan supaya bisa diterima dengan anak. Dan ini tidak maksudnya lebih sulit dicerna dibandingkan ASI gitu ya, lebih sulit diserap oleh tubuh si kecil gitu. Jadi kalau misalnya sama-sama, kita bisa tahu bahwa ASI itu cepat lapar, cepat minta karena memang diserap sempurna. Makanya ada istilah kadang-kadang anak ASI bisa nggak pup, nggak ada ampasnya yang mesti dibuang gitu ya, bisa nggak pup, bisa sampai 7 hari, 10 hari and it's normal. Sedangkan kalau dapat susu lain harus pup terus karena memang harus ada yang dibuang gitu ya. Jadi jangan sampai salah sangka, bukan karena yang ini bikin kenyang, bikin enak, bikin nyenyak gitu, bukan. Tapi karena memang dia susah diserap. Dan kalian kita sebagai mama boleh search di Google 21 resiko gitu ya, resiko bahaya susu formula. Nah salah satunya ada yang misalnya mengatakan obesitas, kurang lebih karena dari komposisinya itu. Disclaimer on mama, disclaimer on. Jangan sampai jadi nyinyir balik nih terkait susu formula. Susu formula ini sebaiknya diberikan atas indikasi khusus, bukan karena kira-kira, bukan karena coba-coba, bukan karena mitos-mitos, bukan karena disuruhnya sama orang rumah atau dengar kata orang atau karena nggak pede. Sebaiknya bukan karena itu, tapi memang karena indikasi khusus. Let's say ada permasalahan yang mungkin terjadi pada kegiatan menyusui mama, berat badan anaknya stuck, dan kita perlu cari tahu kenapa berat badannya stuck. Biasanya dokter akan menelisik, datangnya kemana? Ke dokter laktasi atau ke konselor menyusui, plus ke dokter anak, atau kalau bisa ke dokter anak yang memang punya skill atau punya juga ilmu tentang laktasinya. Jadi misalnya dokter anak yang IBCLC atau memang juga konselor menyusui. Mama bisa dapat full-fullan tuh. Jadi bisa dikasih tahu solusinya. Kita lanjut ya. Ternyata udah hampir sejam. Oke, mama. Iya. Nah, oke, udah banyak ya Q&A-nya. Nah, oke, itu adalah penjelasan basic yang perlu mama tahu untuk persiapan kehamilan.
Selanjutnya mengenai tips memompa sedikit dulu nih, supaya nggak kebanyakan nggak bingung. Jadi kalau kita udah bagusin menyusu langsungnya, kita udah nyukupin kebutuhan anaknya sesuai demand anaknya, ngikutin aja. Anak itu ada haus dan ada lapar, jangan sampai lupa. Ketika dia haus, ya dia mungkin minta ASI karena dia bisa minta nyusu. Nanti 1-2 jam lagi atau 1 jam lagi dia minta, sekarang mulai lebih dalam, ya udah nyusuin lagi. Nyusuinnya gimana? 2 payudara. Nyusuin sampai tuntas di payudara yang satu. Jangan cepat berganti. Kata orang harus dua-duanya. Iya, dua-duanya. Tapi fokus di satu dulu. Menyusuin attach, bonding sama anaknya. Bonding sama anaknya bukan sambil main HP, bukan sambil drakoran. Kalau udah hatam, udah pinter, ya bebas. Tapi kalau buat awal-awal, fokus dulu, ajak ngobrol anaknya, nyanyi atau ngajak apapun, pokoknya fokus. Kita perhatiin anaknya beneran nyusu atau enggak. Kalau dia ketiduran, kita bangunin gitu ya, supaya dia beneran nyusu. Tapi kalau memang dia udah tidur, nanti 1 jam, 2 jam dia bangun lagi, kita lanjutin nyusuin lagi. Sekarang sesi di sini, next time 2 jaman lagi. Oh tadi udah kenyang di satu payudara, 2 jaman lagi di payudara yang satunya. Jangan biarkan payudara kita lebih dari 4 jam nggak dikeluarin, 3-4 jam. Jadi biarkan payudaranya dua-duanya aktif. Latihan kiri dan kanan. Posisi kiri, posisi kanan, posisi nyusuin banyak ya. Posisi gendong seperti ini, namanya cradle. Ada juga posisi nyusuin yang seperti ini ya, ditaruh di ketek ya anaknya. Jadi posisi football atau pakai bantuan. Bisa posisi sambil baring atau rebah, tiduran. Itu bisa latihan, banyak banget posisi-posisinya. Kemudian kalau misalnya payudaranya penuh, masih penuh nih, anaknya udah nyusu kenyang, kita mau pompa, lanjutin lagi atau create demand supaya mancing produksinya lebih banyak, boleh. Mama boleh melakukan pompa, disarankan iya, tapi bukan di jadwal. Bukan di jadwal, nggak ada mompa. Saya sangat-sangat tidak menyarankan mompa dijadwalin 2 jam gitu, no. Anaknya duluan yang dikasih. Karena demand anaknya, bukan demand pompa. Ingat ya mama, ini ya. Kemudian kalau misalnya udah anaknya nyusu, mama lagi sempet atau aduh udah kenyang di sini udah peot, yang ini udah mulai kenceng, mama mau pompa boleh sebentar, misalnya 5-10 menit. Belajar cara memompanya karena beda-beda pompa, beda ritmenya, beda hisapannya, itu harus dipelajari. Karena gak ada pompa yang sama persis kayak cara bayi menyusu. Karena pompa kita kan hisap doang ya. Nah itu. Oke. Kita lanjut ke sesi pertanyaan deh. Oke, ini ada pertanyaan. Nah, ini nih pertanyaan dari Mamah dulu nih, Mama Laila Fatmawati 2201. Dok, saya sudah 31 minggu tapi belum keluar ASI-nya. Apakah boleh minum vitamin pelancar ASI? Seperti yang saya sudah edukasikan, tadi saya sudah sharing bahwa memang pembentukan kelenjar ASI memang sudah didapat dari mulai kehamilan. Tapi bukan berarti harus langsung keluar. Biasanya kalau misalnya udah keluar dan kita sering malah pancing-pancing keluar, itu malah memicu kontraksi. Hati-hati ya mama, buat mama-mama yang sudah keluar ASI-nya. Nggak perlu banget dipompa-pompa dari sekarang biar disimpan jadi pas lahiran udah enak, nggak seperti itu. Jadi sebisa mungkin ya udah enak nih, tapi nggak usah panik bahwa kalau misalnya lagi hamil atau belum lahiran dan belum keluar ASI-nya, karena memang begitu proses yang normal, secara normal memang seperti itu secara hormonal. Terus perlu nggak sih minum vitamin pelancar ASI? Saya boleh bilang bukannya perlu, tapi boleh aja. Kalau mau minum boleh. Meskipun nanti kan vitamin-vitamin itu kan sudah didapat juga dari vitamin kehamilan atau vitamin hamil. Tapi kalau mama mau pakai lagi suplemen vitamin pelancar ASI, karena pelancar ASI ini sebenarnya hanya tambahan ya, bukan berarti dengan minum itu langsung jreng lancar. Hanya membantu lah, sifatnya membantu. Nanti saya akan jelasin konsepnya seperti apa. Jadi boleh. Nah, mungkin saya jelasin sedikit deh. Hormon kita tuh hormon ASI ada 2 ya mama. Ada hormon prolaktin, ada hormon oksitosin. Ya, ada hormon prolaktin yang dibilangnya hormon produksi pabrik susunya. Itu yang kita makan, minum, suplemen-suplemen yang kata orang bikin banyak ASI and so on. Mungkin itu lebih bekerja ke hormon prolaktin. Atau kita sebutnya sih sebenarnya kalau biasanya orang kenalnya ASI booster, tapi secara mediknya biasanya kita bilangnya galaktogok. Galaktogok itu adalah suatu zat, apapun itu, suatu yang dipercayai oleh kita para mama, itu bisa membuat ASI kita banyak. Terserah kita mau percaya apa. Kalau saya percaya dark coklat misalnya, saya suka minum coklat. Ketika saya minum coklat, saya menjadi lebih nyaman dan saya merasa ASI saya menjadi lebih banyak.
Boleh, mama sukanya apa? Misalnya seperti itu boleh. Itu biasanya ASI booster atau yang dibilang galactogok itu sifatnya ngebantuin hormon produksi pabrik susu, prolaktin, atau nambahin bahan baku yang orang bilang makan banyak ya sayur-sayuran, sayur berkuah, misalnya let's say daun katuk dimasak sepanci-panci gitu ya. Mau kita makan sepanci, kita makan segentong-gentong susu kacang gitu ya, atau sari kacang-kacangan gitu, nggak akan pernah nggak akan baik juga kalau manajemennya tidak tepat. Kenapa? Karena kita punya hormon kedua, hormon oksitosin, yang orang bilang kurirnya. Jadi apa yang udah di pabrik susunya bikin, ini ngalir, nggak dianterin sama kurirnya, harus tepat. Salah satu kurirnya atau refleks oksitosin itu akan keluar setiap kali. Hormon oksitosin itu yang orang bilang hormon cinta, hormon relax. Mama nggak boleh kecapean, mama nggak boleh stres, mama nggak boleh sedih, mama harus happy, mama harus cukup istirahat. Itu hormon oksitosin. Jadi si kurir antar barangnya juga harus dijaga. That's why harus balance. So untuk Mam Laila, boleh nggak sih minum vitamin pelancar ASI atau let's say ASI booster atau apapun itu? Boleh aja, tapi itu sifatnya hanya tambahan. Sebenarnya 1000 cara, ada berbagai macam cara nih, ada 1000 cara untuk untuk bisa sukses ASI gitu ya, 1000 cara menjadi ibu segala macam gitu ya. Jadinya itu tuh yang bikin kita menjadi banyak support sebenarnya, tapi jangan sampai salah kaprah. Kita lanjut ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mam Vita Ralfiani. Dok, cara menyusui bayi kembar gimana? Nggak apa-apa, tenang aja. Cara menyusui bayi kembar, bayi 1, bayi 2, bayi 3, bayi 4, bayi 5 gitu ya, bayi kembar. Oke, kita punya 2 payudara, kita bisa menyusui langsung dua-duanya ya. Alangkah baik kalau kita bisa bikin habit biar mereka nyusunya bareng, jadi nggak kalang kabut, jadi nggak kecapean. Tapi kita mesti tahu dulu nih, kalau tadi kan ada yang namanya cradle ya. Biasanya kita saran untuk menyusui bayi kembar itu pakai yang cara football. Oke, let's say seperti ini. Payudara kita ada 2, anaknya tuh ditaruh di sisi. Jadi sini tuh ada bantal gitu ya, ada bantal. Boleh pakai bantal menyusui. Maaf, Kak, boleh minta tolong bantal? Ya. Jadi boleh pakai bantal menyusui atau misalnya Mama punya bantal menyusui seperti ini mah. Ya, Mama boleh punya bantal menyusui, ini sifatnya bantuan ya, tapi bukan berarti kudu banget harus pakai, karena kalau kita lagi pergi ke mall atau kemana kan nggak bawa-bawa bantal, jadi harus bisa gendongnya. Nah, kalau misalnya posisi kembar, biasanya kan repot ya gendong langsung, jadi boleh pakai penyangga seperti ini. Mama football, anaknya ditaruh di sini, tingginya setinggi payudara, kita sangat seperti ini, yang satunya juga sama. Jadi nanti beli bantalnya juga yang bantal kembar, dia ada 2 lekukan, jadi hurufnya W. Bukan cuma C atau U kayak gini, tapi dia hurufnya jadi begini dan ngelingker di badan kita. Nah, bisa nih dua-duanya. Caranya seperti ini. Atau di meja, ada meja atau sanggahan bangku sofa yang bisa kita tempatkan anaknya. Jadi misalnya punya sofa yang kiri kanan ada pegangan tangannya, kita bisa sanggah. Anaknya tuh disanggah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kita tetap pegang area tengkuknya, tangannya nggak ngejepit di bawah, kita bawa seperti ini. Jadi kayak koala, nemplok ya. Nah, jadi kayak gini. Nemplok, diketekin, diketekin kayak bawa bola. Nah, anaknya nyusu, jadi putingnya di sini, misalnya payudara. Nah, kayak gini, ya. Dua-duanya kiri kanan. Coba dibikin habitnya supaya nyusunya barengan, sehingga mamahnya juga nggak keteteran, nggak kecapean. Oke, setelah itu mama boleh lakukan tambahan memompa untuk create demand. Sifat memompa adalah alat bantu tambahan, terutama ketika mama tidak bisa menyusu langsung. Penting untuk diingat, dicatat baik-baik. Ketika mama tidak bisa menyusu langsung, dan si alat bantu pompa ini bukan menggantikan direct breastfeeding seharusnya, ya, bukan menggantikan. Jadi sebisa mungkin yuk mau mama mompa pun tapi tetap direct breastfeedingnya yang diutamakan. Dan memompa itu sifatnya saran, diperbolehkan. Kalau misalnya untuk ibu bekerja, bukan berarti tidak bisa direct breastfeeding. Karena ibu bekerja, mamah bekerja kan ada waktunya. Time-nya kira-kira 8-10 jam. Hanya di waktu itu mama memompa di tempat kerja. Di luar itu kalau mama pulang di rumah, mama sayang-sayangan sama anaknya, sama si kecil. Jangan sampai udah pulang malah sibuk pompa lagi. Dan kalau mama di rumah saja tidak bekerja, untuk mama yang stay at home, mama mau full DBF boleh banget. Saya tetap sarankan boleh yuk memompa sebelum tidur dan pagi sesudah bangun. Supaya apa? Supaya pada malam hari frekuensi atau produksi ASI-nya tetap baik,
tetap stabil, mama nggak kepenuhan karena subuh atau malam hari itu pada adalah sekitar jam 10 sampai jam 6 pagi itu adalah puncak pabrik susu kirim barang. Jadi asinya banyak yang dikirim. Seringkali mama pagi-pagi jadi bengkak. Nah, oleh karena itu sebelum tidur, yuk keluarin dulu boleh. Dengan 2 sesi ini saja, mama udah bisa stok santai sebenarnya. Jadi nggak perlu stok lebay-lebay. Kalau sehari 2 kali aja, yang sesi malam sama pagi, itu udah simpan pelan-pelan kan? Nah, untuk siang sorenya terserah, senyamannya. Jadi nggak ada jadwal ya. Kalau dari saya memberikan tips and trick, tidak ada jadwal pompa ketika kita fokus menyusui langsung. Dan ketika menyusui ya fokus benar-benar sama anaknya, diajak ngobrol anaknya. Termasuk penggunaan pompa silikon, pompa yang nampung rembesan pada bayi-bayi baru lahir atau newborn atau mama-mama yang masih belajar posisi pelekatan, sebaiknya tidak menggunakan itu ketika posisi gendongnya seperti ini. Jadi kalau mama-mama ada pakai pompa yang karet tuh ya, kalau mama masih gendongnya susah, terus mama sibuk, nanti jangan lupa perutnya kan jadi jauh ya karena kena corong. Nah, ini kan jadi berubah lagi. Jadi fokus aja, utamain. Kalau takut ngerembes atau sayang, mama boleh beli alat penampung yang di dalam bra. Kalau posisinya kayak gini, nah ini mama mau sambil pompa, mau sambil mama makan gitu ya, ini juga bisa, nggak apa-apa, ini kan ngeplong, nggak mengganggu-gugat posisi anaknya. Mau mama sambil nulis, mau mama sambil peres-peres, mau sambil pompa, itu nggak masalah. Oke, itu ya. Sekarang kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya yang masuk ke question box gitu ya, atau ini dari Mama Alia dulu nih, ada pertanyaan lagi. Mama Alia, apa perbedaan ASI yang kental dan bening? Kental harus lebih banyak ya dok? No. Form milk dan hind milk. Jadi form milk dan hind milk ini adalah salah satu memang komposisi dari ASI ya. Jadi jenis ASI. ASI itu waktu pertama kelahiran ya, yang saya bilang tadi kolostrum. ASI benar-benar kolostrum. Nanti mulai dari seminggu sampai sekitar 2 mingguan gitu ya, itu mulai berubah. Namanya ASI yang belum matang. ASI belum matang. Jadi dari kolostrum masih ASI yang non mature, belum sampai formil dan high milk tadi ya, atau yang ASI kental dan bening. Jadi memang masih peralihan. Jadi masih kuning tapi udah mulai lebih banyak. Ya, itu masih masa nifas nih, tapi sekitar 2 mingguan ke atas udah mulai kelihatan. Ketika mama perah asinya atau kita tampung, kemudian kita diamkan kira-kira setengah jam atau 1 jam, kepisah tuh biasanya kelihatan asinya. Atau pas kita lagi perah, awal-awal keluarnya jadi kelihatan lebih encer, lebih bening, lebih transparan, lebih encer gitu. Nah, ketika 10 menit ke belakang baru mulai kental, baru mulai lebih pekat warnanya, lebih warna susu gitu ya, lebih putih gitu. Nah, hal yang seperti ini kita kenalnya pada saat asinya sudah matang, asi matur, itu namanya form milk atau asi encer, dan asi kentalnya hind milk. Kalau orang di dulu ya suka ngomong, iya RTT tuh ada nasi, ada air gitu ya, bener nggak? Ya, tuh sampai ketawa. Ada nasi, ada air. Iya, yang kiri air, yang kanan nasi. Enggak gitu ya. Air. Sampai ini banyak yang nge-love, kayaknya mungkin banyak yang relate. Jadi asi encer dan asi kental ini memang satu kesatuan. Biasanya keluar duluan tuh asi encer, kemudian baru mulai asi kental. Nah, si asi kental ini kita bisa bilang mungkin itu yang bisa dibilang makanannya atau yang bikin kenyang. Apa sih memang bedanya? ASI encer atau ASI yang transparan itu kita namakan form milk. Tadi saya ngomong ya, bayi itu lahir, si kecil lahir, dia itu human, manusia seutuhnya. Ada haus, ada lapar. Ada kalanya dia minta netek, baru kecep-kecep, udah tidur. Mau kita bangunin, dia masih mau tidur. Karena mungkin ketika dia yang nyek, terus dia kecep-kecep sedikit aja, baru 5 menitan udah tidur lagi, mungkin dia hanya butuh form milknya. Don't worry mama, no, jadi gak usah pusing. Nanti kira-kira 1 jam lagi dia baru nangis kejar. Terus mama jangan bingung, loh barusan nyusu, jangan-jangan nasiku gak ada. Bukan begitu, mungkin saja dia tadi haus, sekarang dia lapar. Sekarang dia ngenyotnya baru hop lebih lama. Kira-kira 10-15 menitan baru selesai. Oh, ini dia baru kenyang, baru sampai tetenya kempot. Atau mama merasa kok baru nyusuin ya, baru nyusuin tapi kok masih kencang. Ya mungkin karena dia baru minumnya sedikit. Ketika yang berikutnya dia hop sampai kempiot, sampai kempes.
Nah, ketika kempes itulah biasanya udah sampai high milk. Nah, biasanya kalau kita mau lihat itu ketika kita mompa atau perah. Ya, 10 menit pertama biasanya dalam durasi 15-20 menit bisa kelihatan tuh kira-kira 5-10 menit pertama ASI encer, nanti baru mulai yang pekatnya. Jadi don't worry mama, dua-duanya itu sangat baik. Bedanya apa? Formilk itu yang lebih banyak mengandung antibodi, imun. Biasanya kalau anaknya sakit, formilknya lebih banyak. Dan ini semua disesuaikan kebutuhan anak. Ya, kebutuhan anak. Anak haus, anak lapar, anak kedinginan, anak kepanasan, anak demam. Ketika anak demam biasanya formilk lebih banyak. Supaya apa? Supaya hidrasi. Ya, ketika anak kedinginan, high milknya lebih banyak. Cara taunya gimana? Netein supaya tubuh mamahnya dapat kabar dari anaknya. Kalau cuma sekedar pakai pompa, anaknya di mana? Kan yang nempel cuma corong pompa. Sebenarnya lebih logik atau make sense-nya seperti itu. That's why kenapa kita konselor menyusui, dokter laktasi selalu saranin, yuk mah coba yuk netek, belajar neteknya gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Semoga mudeng. Jadi apakah kental harus lebih banyak? Jawabannya tidak. Semua sesuai dengan kebutuhan anaknya. Anak umur seminggu masih butuhnya kolostrum. Anak umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan berbeda semua. Termasuk komposisi dari ASI, lemak, protein, vitamin, mineral, zinc itu berubah terus. Anaknya diare, begitu nempel di payudara, nanti zincnya bisa berubah lebih banyak. Seperti itu. Jadi and so on. Semuanya benar-benar disesuaikan sama kebutuhannya. Amazing. Benar-benar Tuhan tuh udah ciptain sedemikian rupa. So itu adalah miracle menurut aku ya. Jadi diusahakan. Kemudian saya mau lanjut ke pertanyaan di question box yang udah banyak banget. Ini ya, kita jawab cepet ya. Udah lebih, nggak apa-apa ya. Semoga masih menyimak gitu ya. Seru loh. Aku ngoceh-ngoceh sendiri. Semoga tidak seperti radio rusak ya. Semoga tidak kecemprengan. Oke, dari Mam Indrik. Dok, kalau lagi hamil tidur pakai BH saat hamil, tidak pakai BH saat hamil boleh nggak? Apa nanti ngaruh pada produksi ASI? Nggak apa-apa, boleh ya. Biasanya kan memang karena kita hamil lebih kemeng ya, lebih kenceng. Kalau misalnya pas tidur nggak pakai bra ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau nanti begitu udah nyusuin, kadang-kadang mama-mama repot buka tutup gak usah pakai bra. Saya mau kasih saran, tetap pakai bra ya mama. Kita jaga aset ya, jaga aset karena ada gravitasi nih. Biar nanti kalau udah selesai kecil kita tetap seksi ya, tetap ciamik di mata papa. Jangan sampai papanya jadi kenapa nenekmu jadi kayak gini gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Aduh, makasih banget yang masih pada nyimak dari tadi. Oke, kita lanjut. Untuk Mam Universalisten 42, dok, payudara kecil sebelah gimana? Ngaruh nggak sih ke kualitas? Tetek kayak telur ceplok atau teteknya kayak watermelon? Tetekku kayak water ceplok waktu merit. Bener-bener cuma nongolnya ujungnya doang ya, atau teteknya yang kecil gitu lah. Tenang aja, bisa sukses loh nyusuinnya. Saya punya 3 anak, puji Tuhan berarti udah jalan 5 tahun setengah nyusuin nonstop ya. 5 tahun setengah nyusuin nonstop dari teteknya yang cuma ukuran 32 mama. Jadi nggak usah panik. Dari ukuran 32 biasanya kalau lagi nyusuin tuh naik size. Bisa sampai 2 size naik, 2 size up. Jadi kadang-kadang kita udah happy, aduh puji Tuhan jadi seksi gitu ya. Nah, buat yang payudaranya kecil sebelah, no worries, dua-duanya tetap bisa menghasilkan ASI dengan paripurna, dengan maksimal asal kita manajemennya dengan baik. Biasanya kita saranin payudaranya yang lebih kesannya sedikit, meskipun payudaranya sama besar tapi hasilnya mungkin lebih sedikit, itu bisa kita lebih aktivasi. Jadi yang kita rasa kurang pede atau kurang banyak, kita bisa lebih sering lakukan di situ. Misalnya sebelah kirinya lebih kecil atau lebih sedikit. Kecil itu bukan berarti kelenjar ASInya sedikit ya, karena bisa aja dia kecil tapi ternyata kelenjar ASInya banyak gitu. Nah, itu bisa kita aktifin. Jadi misalnya yang kiri lebih sedikit atau lebih kecil, kita lebih sering di sebelah kiri dibandingkan sebelah kanan. Tapi tetap harus dikeluarin. Ingat, payudara tidak boleh lebih lama dari 4 jam tidak dikeluarkan. Baik itu dinetein langsung, atau kita perah-perah, atau kita mompa cuma sekedar 5 menit, pokoknya harus ada keluar. Karena kenapa? Ibarat toko, kalau nggak ada yang beli, nanti dia telepon pabrik, jangan kirim barang ya, nggak usah kirim barang gua nggak laku, udah 4 jam nggak ada yang minta. Gitu prinsipnya. Karena ada hormon FIL di sini, ada hormon FIL. Karena kalau FIL-nya itu datang, dia pasti akan turunin produksi. Makanya itu yang caranya buat jaga supaya ASINya tetap maknyus ya, tetap pintar-pintar buat ngeluarin. Kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya,
yang relate. Kalau buat rembes-rembes ASI tadi udah dijawab ya, tidak perlu rembes-rembes ASI, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya udah ada rembes-rembes nggak perlu dipompa-pompa karena takut kontraksi, malah memicu kontraksi. Ingat, ada hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini adalah hormon kontraksi rahim. Jadi kalau kita sibuk memancing oksitosinnya atau ngeluarin ASI, takutnya malah kepicu si kontraksi, ya kan. Jangan sampai yang tadinya harusnya lahirannya bisa tepat waktu prediksi malah jadi prematur gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan yang sudah dipilih juga. Ada mamsoni.uni sorry ya, maaf. Dokter, gimana caranya ASI bisa tetap deres setelah anak berumur 9 bulanan? Soal ASInya mulai seret. Untuk ASI yang udah 9 bulan, si kecilnya, kan puji Tuhan udah mulai MPASI. Dan memang kan supply by demand, kebutuhannya sesuai dengan diproduksi sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan anak umur 9 bulan, kebutuhan ASInya akan menurun karena dia mulai makan dan mulai mendapatkan nutrisi dari makanan. Jadi kita bagusin makannya, variasi makan MPASI-nya. Untuk ASI-nya, kalau mamah ini memompa atau kita curiganya dari mompa udah mulai berkurang, mama boleh mancing lagi, create demand. Jadi caranya gimana create demand-nya? Kalau anaknya udah nyusu, kita mulai mompa lagi, sering-sering mompa. Jadi habis nyusu baru mompa, habis nyusu baru mompa. Jadi ibaratnya udah keluar nih di nyusu minum anaknya, misalnya nyusu minum segini, dapat segini nih anaknya. Terus kita mompa cuma dapat segini, nanti yang diproduksi ya ini plus ini gitu. Jadi ibaratnya kita mancing produksi. Tapi kalau anaknya DBF langsung, itu ada DBF ya. Tapi kalau seandainya anaknya nggak, ternyata mamah epping nih, udah terlanjur jadi mamah epping, udah nggak nyusuin langsung, nggak DBF. Caranya gimana buat naikin? Ya udah, mompanya yang diseringin. Kalau tadinya udah 4 jam sekali, ya sekarang 2 jamin lagi. Biasanya intens tuh 1-2 minggu, bener-bener katrol lagi, bener-bener rutin lagi, rajin lagi. Biasanya naik lagi. Gitu ya. Terus ini ada Mam Sylvia, banyak A-nya. Mam tanya, dok, puting saya tenggelam, apakah bisa menyusu? Bisa banget ya. Jadi aku spill sedikit atau kasih jelas sedikit ya. Ini payudara kita normalnya memang ada menonjol, tapi kalau misalnya tenggelam, it's okay. Tuhan menciptakan kita sedemikian unik, nggak ada duanya ya, beda-beda, kiri kanan aja bisa beda ya. Jadi kalau misalnya putingnya mendelep sekalipun seperti ini ya, let's say putingnya masuk seperti ini, mendelep, it's okay, kita boleh memancing keluar. Jadi kan tadi ingat ya, anak menyusu langsung itu tidak diputing, jadi dia harusnya hap begini. Kecuali udah dikenalin selingkuhan, dia lupa deh gimana caranya sama istri tua, pacarannya gimana. Makanya ada istilahnya relaktasi. Untuk kasus yang memang anaknya udah bingung puting, atau karena mumpung masih 19 hari, sebenarnya bisa gampang banget dibantu. Latih aja terus, hilangin selingkuhannya, kabur selingkuhannya. Terus minumnya dari mana, dok? Banyak cara, ada 1000 cara ya menjadi ibu, menjadi ibu yang mengasihi, menjadi ibu menyusui, atau 1000 cara ibu mengasihi. Nah, 1000 cara ibu mengasihi menurut dengan mengasihi sendiri atau menyusui sendiri, ketika dia menetes di payudara, kalau dia udah lupa sama si selingkuhan atau si botol dot gitu ya, yang monyong-monyong itu, dia bisa lahap dengan lebar. Nah, caranya gimana memberikan ASI perahnya? Yang pertama, ingat baik-baik, pemberian ASI perah tidak boleh mama yang memberikannya. Ini prinsip hukum, mau apapun, rules utama, wajib kudu denger jelas-jelas. ASI perah tidak boleh mama yang memberikan. Karena kenapa? Prinsip pemberian ASI perah adalah ketika mama tidak bisa menyusui langsung. Jadi haram hukumnya mamanya gendong sambil kasih pakai botol, sambil nyendokin, sambil ngegelasin, itu haram hukumnya. Yang ngasih siapa dong, dok? Helpernya siapa? Mungkin neneknya, mungkin suster, babysitter, mungkin mbak, mungkin suami si papa ya. Jadi orang lain. Lah kenapa kok gitu? Ya dong, karena ASI perah itu kan ketika mama gak bisa nyusul langsung. Let's say katakan mama lagi mandi, mama lagi pergi ke pasar, mama lagi ngurusin si kakak, mama lagi pergi kerja, mamahnya gak ada di sono. Kalau ada mamahnya, ya netein, ada tete, ngapain tuh repot-repot, suruh buka aja teteknya. Ya bener ya. Jadi harus wajib kudu paham. Oke? Terus pemberian ASI perah sebisa mungkin selingkuhan yang kata
katanya mirip puting ibu, yang katanya anti bingung puting, itu teh marketing belaka. Jadi mau ditempelin nih, ngaca dah, nempel begini sama si botol, nggak akan pernah sama. Teksturnya aja udah beda, karet. Dan cara menyusunya yang paling penting. Mama harus tahu, ketika bayi menetek di payudara, dia menggunakan 11-40 otot. Tapi ketika dia nempel di botol karet dot, dia hanya menggunakan 1-3 otot. Ini bukan saya ngomong, tapi penelitian yang mengatakan ketika anak menyusu di botol dot, dia akan makanya dibilang selingkuhan, karena ketika yang nggak perlu capek langsung ngucur, dicekokin, ditelan aja gitu ya. Jadi makanya ini yang perlu penting diketahui, karena seringkali anaknya kenyang kalau pakai dot tuh enak. Ya iya enak loh, orang dicekokin dia terima beres, padahal fungsi makan tadi yang Tuhan udah ciptain itu ada manfaatnya. Kegiatan direct breastfeeding itu ada manfaatnya. Mulai nanti dia makan, dia pintar ngunyah makanan, lafal berbicara dari lidahnya juga bisa bergerak intens baik, dia nggak delay speech, lebih lafalnya a i u e o nya lebih cepat, dan perkembangan otaknya yang paling penting. Kenapa? Karena kita jentik satu jari aja atau satu otot aja yang gerak, otak kita langsung ada keluar serabut atau berkembang. Ketika 11 otot bahkan 40 otot itu akan berbeda dong dengan 1-3. Jadi ini penting buat mama tahu ya. Kita lanjut mengenai puting tenggelam. Untuk puting tenggelam sendiri ini bisa tetap nyusuin. Kenapa? Anaknya dipinterin, kita lupain botol dotnya supaya dia balik lagi sayang-sayangan CLBK sama si istri tua atau si pacar sahnya. Terus untuk putingnya sendiri, kalau kita mau pancing supaya dia bisa keluar, mama punya ada 1000 cara ibu mengasihi. Kita udah punya alat bantu banyak banget. Boleh pakai nipple puller. Nipple puller ini bisa buat bantu keluarin area puting. Ibaratnya ini puting, oke, mendelep ya. Kita bisa pencetan ini, beli aja nipple puller, harganya cuma 10-20 ribu. Kayak toet-toetan tukang roti ya. Kita nempel ke payudara, dipencet dulu, bukan begini baru dipencet dulu, baru ditempelin, kelihatan ya, baru kita lepas. Nah, diemin kira-kira 5 menitan sampai dia nongol ya. Biasanya baru kalau saya udah, baru kita masukin ke payudara mama, ke payudara kita ke si kecil, ke mulut si kecil. Atau kita bisa belajar sandwich, jadi kayak jepit dulu. Kalau tadi kan kita nggak boleh tekan-tekan, ini bisa kita sandwich, kita jepitin dulu kayak agak meruncing supaya dia bisa hop. Gak perlu bentuknya bulat, yang penting dia bisa hop masuk ke dalam mulut ya. Kita jadi pas lagi netek ini kita bisa sambil giniin dulu, sandwich dulu, terus kita arahin mulut bayinya untuk, aku turn off dulu ya. Jadi kita bisa giniin nih, kita pencet payudaranya, ini pakai cross cradle namanya mama. Jadi tangan kita yang satu, yang ini megang payudara, kita pencet seperti ini, lalu anaknya kita cross. Gak usah takut jatuh, tenang aja. Kita punya tangan tuh akan sanggah dari sini sampai sini tuh nyanggah anaknya. Jadi kita pegang seperti ini ya. Yang penting lehernya kita sanggah, kita pegang. Kita pencet dulu, kita tekan, maksudnya kayak kita kecilin ya, kita bentuk lah, kita form supaya anaknya bisa hop gitu ya. Hop. Ketika hop udah nyep baru kita lepas. Atau kalau mama nyaman begini, kita mau bantu dia, it's okay. Ketika dia udah lahap, baru kita lepasin, baru kita gendong seperti ini, baru kita rubah gitu ya. Jadi bisa nyusu langsung. Di luar itu pakai alat bantu, kita boleh pakai form kayak gini ya. Jadi ini nipple puller namanya, kita tarik. Ada lagi yang bentukannya kayak nipple former. Nipple former itu saya nggak ada contohnya. Anggaplah ini cangkang. Jadi ada cangkang, bentukannya kayak mangkok, cangkang. Jadi dia nanti bisa ditempel, bentuknya bulat gitu ya, kayak ngelengkung gitu, kayak mangkok. Nanti kita taruh di dalam bra. Jadi kita taruh di dalam bra, nanti dia nempel tuh. Dia bentuk begini nih. Jadi dia nempel, kira-kira dipakai seharian. Nah, nanti begitu mau nyusu, biasanya ada nonjol dikit. Nah, itu bisa ngebantu buat si anaknya ngelahap. Kemudian ada lagi nipple puller yang bentuknya lain. Ini kan nipple pullernya seperti ini. Ada lagi nipple pullernya bentuknya kayak gini. Kayak gini. Prinsipnya sama ya, kayak buat vakum. Nah, ini ada 2 biasanya tuh. Satu paket, murah kok. 20.000 atau 30.000. Kayak gini. Nah, nanti didiemin aja, kira-kira udah mau nyusuin baru dilepas. Nah, nanti dia kebentuk tuh mama. Ya, intinya pede, tenang aja. Mau puting mendelep, puting flat, itu tetap bisa nyusuin. Ada 1000 cara ibu mengasihi. Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Aku masih seru soalnya mau menjawabkan pertanyaan kalian. Oke, kita lanjut ya.
Masih disimak gak sih Mama? Ini ada pertanyaan, normalnya ASI keluar berapa minggu sih dok gitu ya? Berapa minggu kehamilan atau berapa minggu kehamilan? Dari trimester kedua itu bukannya keluar, ASI itu bukannya keluar, jadi ada istilahnya namanya galaktogenesis. Galaktogenesis 1, 2, dan 3. Galaktogenesis 1 dari trimester kedua, galaktogenesis kedua itu di trimester ketiga. Jadi dia mulai terbentuk, kelenjar ASI-nya mulai makin besar, maksudnya makin terbentuk form bentukannya. Jadi kalau misalnya Mama mesti tahu payudara kita itu di dalamnya tuh kayak gini. Jadi banyak kantong-kantong kelenjar ASI. Di sini tuh ada alveoli atau sel-sel kelenjar ASI, ada selang-selangnya, saluran-saluran ASI-nya. Dan ini tuh saling tumpang tindih. Jadi semuanya itu yang kebentuk, ibaratnya tuh kayak di trimester 1 mulai dibentuk, hormonnya mulai disiapin gitu ya. Mulai dibentuk nih kantong-kantongnya, mulai dibentuk lagi sel-sel kelenjar ASI-nya. Jadi bukan berarti harus banget langsung keluar, enggak. Ada aja yang udah keluar langsung, tapi bukan berarti harus semuanya keluar di saat kehamilan tuh, enggak seperti itu. Kita lanjut. Asik banget dokter. Aduh, terima kasih, auto nyaman. Iya, semoga semoga bisa tercerahkan, semoga bisa diedukasi dengan baik dengan sharingan-sharingan ini. Kita lanjut ya. Oke, menjawab ini deh. Posisi menyusui duduk apakah lebih efektif sambil tiduran? Ada 1000 cara ibu mengasihi. Jadi termasuk cara-cara posisi menyusui. Posisi menyusui apapun yang itu kalian lakukan, ada yang rebah, ada yang samping tiduran, ada yang posisi football tadi ya. Prinsipnya sama-sama menyusui, sama-sama mengasihi. Kalau ditanya lebih efektif, tergantung kondisi masing-masing. Seperti tadi, misalnya pada ibu yang mendelep, biasanya lebih sering, lebih gampang kalau cross cradle atau football. Jadi kita lebih gampang ngarahin payudaranya. Kemudian kalau misalnya tipe mama-mama yang kan menyusui itu ngantuk ya, dan atau kita agak kesulitan nih buat dapat waktu istirahat, alangkah baik kita belajar posisi tiduran. Misalnya mama-mama yang nggak punya helper di rumah, harus belajar, harus ngerjain lain-lain juga. Jadi ketika anaknya tidur, kita bisa sambil baringan sebentar, nap sebentar, ya biar bisa sambil istirahat juga. Jadi kalau malam hari juga nggak perlu bangun yang kayak zombie gitu ya. Jadi kita bisa sambil tinggal, kalau lagi tidur kita tinggal belok kiri, belok kanan gitu ya. Sibak aja bajunya, tinggal terus kita tidur. Nanti bangun lagi, dia ngek lagi, netein lagi gitu. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apakah lebih efektif soal duduk, enggak juga. Ya, maksudnya semuanya efektif, sama aja, tergantung kondisi. Ada lagi bayi-bayi yang kalau mendelep juga bisa laid back. Jadi kita bantu dia supaya melekat lebih gampang. Jadi kalau laid back itu rebahan. Kalau misalnya duduk kan begini ya, kita gendong, nopang gitu. Tapi kalau misalnya payudaranya mendelep kayak tadi atau alirannya terlalu deres, jadi karena gravitasi dia makin muncrat, kita bisa laid back, senderan. Jadi mulai lebah kayak gini. Kita bantu dia buat melekat lebih lama, bisa bantu supaya gravitasinya nggak makin muncrat, biar anaknya nggak keselak, misalnya kayak gitu. Balik lagi, macam-macam posisi itu efektif buat berbagai kondisi. Jadi disesuaikan dengan kondisi mama, kondisi babynya juga, gitu ya. Oh, penting buat diingat ya mama, mengenai tadi kan lip tie. Ada satu lagi tongue tie. Tongue tie ini tali lidah. Ya, tali lidah ini normal semua orang punya. Yang bedain adalah posisinya. Posisi selaput. Selaput di belakang itu. Ada beberapa kondisi yang melekatnya sulit sekali atau mama sakit banget, padahal posisi kayak udah bagus, melekat kayaknya kalau dilihat dari luar kayak udah bagus, tapi kenapa sakit banget kok lidah babynya kayaknya menyakiti gitu ya. Itu mama boleh konsul atau boleh konseling lagi, takutnya dari si tongue tie dan lip tie yang mungkin mama nggak ngeh. Biasanya apa yang beda? Jadi si tongue tie itu, kalau si tongue tie itu posisi ini ada 4 grade yang namanya. Posisi tengah belakang, depan lagi, terus 2/3 depan nih sampai ke depan banget. Lidahnya itu jadi keikat. Kalau anaknya udah agak gede, kelihatannya kayak cadel, terus susah ngemut makanan lah, dia susah makan gitu ya. Tapi pada bayi-bayi, mereka ini biasanya kelihatannya jadi susah menyusu atau meneteknya lama, sering banget netek,
tapi kok nggak gemuk-gemuk, nggak kayak nggak kenyang-kenyang, bisa sampai 2 jam mentil gitu ya, sakit banget ya, sampai luka-luka lecet padahal udah coba dibenerin. Nah itu perlu special case, jadi mama harus cepat-cepat konseling ya kalau mengalami kondisi-kondisi seperti itu. Dimulai dari paling kecil sampai pokoknya kapanpun mama ngerasa nggak nyaman, datang aja. Karena kalau ada tangkai yang grade-nya terutama udah sampai di 3/4 depan, sampai 2 depan, bahkan sampai depan sama sekali, yang anak babynya jadi nggak bisa julurin lidah, jadi nggak bisa, dia akan nge-love. Terus kalau misalnya nangis biasanya bisa kelihatan tuh nangisnya cuman ketahan, lidahnya keiket. Nah hal-hal kayak gitu yang biasanya mungkin butuh tindakan. Nah itu dilihat lagi sama dokter laktasinya atau biasanya dokter anak tapi yang juga IBCLC atau konselor menyusui atau dokter laktasi juga. Jadi bisa ditangani segera supaya mama dapat maksimal ya untuk menyusuinya. Kita lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Apalagi nih ya. Nah ini pertanyaan menarik yang perlu dikasih tahu juga. Dok, apakah setiap habis menyusui newborn harus disendawakan? Not really. Kenapa? Nggak selalu, karena payudara kita ini nggak ada anginnya. Kita sendawakan biar gitu ya, biar bayinya gitu. Kadang-kadang kita berpikir, oh habis netein anaknya biar jadi disendawain. Kalau misalnya pakai botol ya mungkin ya, tapi aku mau kasih, maksudnya saya mau kasih tips and trick atau rahasia lagi nih, bahwa ketika anak habis menyusu langsung, dia kan on demand-nya dia. Jadi seharusnya dia tidak overfeeding. Biasanya dia tidak overfeeding. Dia akan tahu kapan dia stop, kapan dia masih lapar, kapan dia masih mau ngenyot, kapan dia mau cukup istirahat gitu ya. Jadi ketika dia masih mau ngenyot atau dia kebablasan, kita dia kelamaan, kebanyakan dia mungkin ngerasa nggak nyaman, gusar. Ketika gusar atau udah selesai, kita cukup tinggiin aja dulu. Tinggiin dulu aja. Kalau dia masih rungsing, boleh kita pelan-pelan sendawain, tapi paling enggak ditinggiin dulu. Nggak langsung kayak dari sini nih udah tidur, oh udah lepas, langsung diginiin. Karena sering kali ini yang bikin mama juga repot. Baru netein, anaknya udah tidur dong, buru-buru kita langsung, kan susah nih, masih gendong, masih kikuk ya, gendong, aduh susah, kita naikin, anaknya bangun lagi dong mak, anaknya bangun lagi mama, nangis lagi, baru tidur, kita netein lagi, habis netein kita giniin lagi, bangun lagi dia, kagak kelar-kelar, jadi netein sendawa, padahal sendawa aja belum tentu gitu ya. Nah ini yang mau saya bilang, makanya kenapa anak newborn belum tentu harus langsung disendawain, tinggiin dulu aja. Kalau misalnya dia udah nyaman, kita mau sambil puk-puk, kira-kira 5 menitan baru kita mau puk-puk boleh aja, tapi nggak perlu selalu. Kalau misalnya udah kayak gini, boleh beli bantal yang segitiga. Ini salah satu perlengkapan yang mungkin bisa berguna, atau beli bantal segitiga atau bantal agak ditinggiin, boleh taruh sebentar di sana, kayak gitu ya. Jadi mama nggak usah gusar soal sendawain. Tapi kalau misalnya anaknya kelihatannya kayak kepenuhan gusar, ya boleh aja disendawain, tapi bukan berarti selalu. Termasuk kalau misalnya habis dikasih ASI perah, misalnya pakai gelas, pakai sendok gitu ya. Ini yang tadi saya ngomong ya, pemberian ASI perah harus orang lain dan sebisa mungkin tidak pakai botol dot. Biasanya frekuensi pemberian ASI perah itu hanya 2-3 kali per hari, tidak lebih. Lebihnya nyusuin langsung. Jadi ibaratnya kalau 8-12 kali, ya dong kita pikir nih 24 jam dibagi 2 jam sekali, berarti kan 12 kali. Kalau kita balikin ke anak umur 3-4 bulan, frekuensi minum 3-4 jam sekali, berarti 24 dibagi 3 jam, 8 kali sehari kurang lebih ya. Berarti 8-12 kali, 20%-nya kurang lebih sekitar 2-3 kali saja dalam sehari yang diberikan ASI perah. Termasuk ibu bekerja. Ibu bekerja yang 10 jam di luar, kira-kira kan 3 jam sekali, berarti 10 bagi 3 ya 3 kali doang diberikan ASI perahnya oleh yang lain yang ngebantuin. Dan pemberiannya sebisa mungkin pakai media selain dot. Bisa pakai cup feeder, bisa pakai spuit ya, bisa pakai cup feeder yang model kayak gini nih, sloki ya, gelas sloki atau gelas lilir. Bisa juga pakai medicine feeder, jadi susunya ditarik, kita masukin gitu ya. Oke, itu boleh aja disendawain kalau misalnya udah kayak gitu. Oke, ternyata udah setengah jam. Mau sampai malam ya? Atau 24 jam bersama saya? Oke, Mams, aku jawabin 3 pertanyaan lagi. Oke, deal ya. Nah, sebelum kita jawabin lagi, lanjut. Aku boleh dong bilang ya, mama-mama habis nanti kalau udah selesai nonton, boleh banget di-share ya IGTV-nya. Bukan saya mau terkenal, enggak. Bukan halo Bumil minta tambah follower, enggak sama sekali. Tapi alangkah apa yang mama dengar, ini bisa jadi berkat lagi buat orang lain. Karena sesungguhnya kita sebagai sesama mama tuh butuh support.
Tapi supportnya bukan berarti kita yang kepo-kepo ngomongin, katanya tuh ya jangan begitu tuh, jangan hidung ketutupan. Gak usah kita yang ngomong. Jadi ngomong aja di mention nih, misalnya Linda namanya, Linda ini kemarin ada dokter ngejelasin, siapa tahu bisa bantuin kamu, coba denger aja. Atau misalnya dengerin soal puting mendelep nih, ini loh kalau kamu kemarin bingung takut gak bisa nyusuin, ini kemarin dokternya ada jelasin, biar aja dia yang dengar sendiri. Dengan begitu mereka tidak merasa dinyinyiri, karena kadang-kadang niat kita baik, yang nerima apa sih lo nyinyirin, apa sih lo so tau, kepo gitu, nanti dia jadi baper ya, mungkin kayak gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi nanti boleh di share, kalian boleh capture ya, jangan capture saya lagi monyong ya kalau bisa. Jadi boleh di capture atau boleh diberikan kesimpulan, misalnya kalian mau share di IG story, itu nice banget. Alangkah bisa jadi berkat tuh, baik banget, supaya bisa jadi kayak bola salju gitu loh. Kita tahu, kita bagikan, orang lain tahu. Mungkin kita nggak dapet uang dari sana, maksudnya bukan berarti kita dapat hadiah gitu, tapi kiranya dicatat lah sama Tuhan gitu ya, niat baik kita gitu. Kita lanjut ya, aku bacain lagi soal nih ada pertanyaan 3 lagi ya, janjinya ya 3 lagi ya. Oh gini, ya udah nih lanjut yang soal gumoh. Ini ada sedikit, dok kalau baby habis gumoh apa yang harus dilakukan? Tergantung, biasanya kalau sampai gumohnya karena, nih seringkali gumohnya karena kita sendawain, dia ketendet perutnya. Makanya aku bilang kalau habis nyusuin, kita tinggiin dulu supaya dia turun dulu, nggak langsung buru-buru kita hep. Karena kalau kita langsung hep, biasanya perutnya ketendet, entah tetek kita yang nendet atau kena pundak kita, jadi dia muntah, malah gumoh mantap muntah. Karena biasanya gumoh itu overfeeding, terutama karena penggunaan botol. Botol itu kan kayak dicekokin ya, anaknya susah nahan, berapapun juga habis gitu. Jadi kalau habis gumoh kita perhatikan, kalau anaknya tenang ya it's okay, nggak usah lagi dikasih lagi. Tapi kalau dia gusar, kita coba tenangin dulu. Kalau memang mau diberikan dan kita rasa dia, atau gumohnya kita lihat deh gumohnya banyak banget atau enggak. Kalau gumohnya banyak banget dan kita ngerasa kayaknya kosong lagi nih karena keluar semua, boleh aja diberikan lagi dan nggak usah terlalu banyak biar dia tenang. Tapi kalau misalnya gumohnya cuma sedikit dan dia asupan minumnya kita rasa dia neteknya lama, cukup, ya udah no need to worry, tenangin aja gitu ya. Ada yang bertanya nggak? Oke, bentar ya. Oh, lagi hamil. Nih. Putingnya dibersihin pakai baby oil. No. Oke, Mama. Untuk Mama Tete Berinti. Aku susah nyebutinnya. Jadi ya udah buat Mama. Dok, kalau lagi hamil putingnya dibersihin pakai baby oil boleh nggak? Di trimester kedua suka ada yang hitam-hitam kotor. It's okay. Soal kerak-kerak pada payudara kita, it's okay. Dan kita di areola itu bintil-bintil yang kayak gini nih, si bintil-bintil kecil ini namanya kelenjar Montgomery, dia memang keluarin pelumas. Dan biasanya pada kondisi hamil, mama hamil itu hormonal ya, biasanya mulai kering, ada yang hydrate skinnya mulai kering gitu ya. Kemudian mulai kayak crack gitu ya, kayak mulai berkerak. Mama boleh bersihin tapi pakainya bukan minyak baby oil, karena baby oil itu sesungguhnya bukan untuk baby. Kenapa? Karena baby oil itu malahan ternyata sulingan dari bensin atau mineral oil. Dan kalau mama mau bersihin pakai minyak atau biar nggak sakit, biar dia moist, mama boleh pakai minyak organik, minyak sayur di dapur, minyak kelapa, minyak zaitun atau olive oil, VCO, coconut oil itu boleh. Jadi olesin pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja, jangan dicungkil-cungkil gitu ya, biasa saja. Begitu juga dengan pembersihan kalau pakai sabun gitu ya, sabunnya yang baik ya, yang moist supaya kulit mama juga baik, nggak kering, nggak hydrate-nya bagus. Mama boleh bersihin pelan-pelan aja ya, usap-usap perlahan, nggak perlu sampai dikorek-korek gitu ya. Semoga terjawab. Ini banyak banget Pol pertanyaannya. Coba dong. Oke. Aku sambil 1 apa 2 lagi sih? Kasih 1 apa 2 lagi nih? Oh 2 lagi, baiklah 2. 1. Oke. Apalagi nih kira-kira? Jadi kalau seandainya mau ditanya soal mama bekerja, mungkin ada sesi berikutnya gitu ya. Nanti itu boleh mampir-mampir nanti, atau Halo Bumil bikin lagi. Satu lagi kan janjinya 3. Satu lagi habis ini. Oke, apa nih ya? Oke nih, bentar. Ini kayaknya nih.
Ini ya, dok, kalau payudaranya kendor apakah mempengaruhi produksi ASI dan pelekatan tapi putingnya normal? Enggak sama sekali. Jadi bentuk payudara, bentuk puting sesungguhnya tidak mempengaruhi produksi ASI, karena sebenarnya yang produksi ASI itu dari kelenjar ASI-nya, hormonal, manajemen laktasinya, bagaimana mama menyusui, itu yang perlu diperhatikan. Balik lagi soal kayak misalnya ada orang yang nanyain takutnya kalau payudaranya kendor terus nggak bisa nyusuin, nggak juga ya. Jadi nggak jadi jaminan pasti harus plok-plok cantik seksi bulat gitu ya, enggak ya, karena Tuhan udah ciptain, ibaratnya gini loh, Tuhan udah ciptain, udah kasih kita nih baby, kita doa sama Tuhan, ikhtiar gitu ya, kita lakuin apa yang kita bisa, karena biasanya Tuhan pasti baik banget kok, dia pasti siapin apa yang diperluin sama si kecil. Jadi mama don't worry dan jangan khawatir terkait perlu tambahan suplemen, minum-minuman segala macam. Itu yang tadi saya katakan bahwa kita harus bijak. Boleh banget, bukan berarti nggak boleh. Mama boleh minumin apa aja, suplemen, 1000 cara ibu mengasihi gitu ya. Kalian boleh denger segala macam, tapi bijak, harus terima dengan baik gitu. Terus kalau sampai semuanya balance, hormon oksitosinnya balance, hormon prolaktinnya balance, termasuk nih hormon oksitosinnya, hormon cinta tadi, papa harus support. Dimulai dari apa? Kita yang lagi hamil nggak bisa tengkurap, wah punggung rasanya keretak gitu ya, pinggang mau patah, ya nggak sih mama hamil? Nanti ketika udah lahiran, boleh dong papa pijetin punggungnya atau pijat oksitosin. Itu hormon cinta luar biasa loh, karena kita pegel luar biasa, benar-benar pegel, apalagi di area kaitan bra gitu ya. Nah itu tuh udah nanti begitu lahiran kita baru mulai bisa tengkurap lagi, boleh dipijit-pijitin gantian. Habis itu mau pijet plus boleh deh gantian kalau udah nifas ya. Jadi pijet oksitosin dari papahnya, habis itu mama pijetin papah juga boleh gitu. Terus semuanya harus balance, harus penuh siapin mental yang paling utama, karena pasti berubah, terutama buat mama-mama baru, buat mama yang nambah anak pun, misalnya lagi belajar nih, lagi hamil anak kedua, anak ketiga, belajar lagi, ASI itu luar biasa baik, jadi bisa diberikan lagi. Kalau misalnya kita ASI perah, kita bisa berikan ke anak yang sebelumnya, itu juga bisa. Ini sekelibat, perlu pakai empeng gak dok? Ini selingkuhan kedua ya. Jadi kalau ditanya perlu pakai empeng ya nggak perlu. Ibaratnya ya tadi, ini istri saya dikasih selingkuhannya, misalnya botol dot, itu aja udah selingkuhan, bahaya sekali dengan segala macam resikonya. Disclaimer on, apapun yang saya sebutkan, apapun yang saya sharingkan, ini tidak ada niatan untuk menyudutkan suatu pihak, tidak ada untuk menjelekkan atau tidak ada mau nyinyirin manapun, karena sifatnya edukasi, sharing, semua hak penuh. Bagaimana menerimanya adalah hak penuh dan keputusan dari mama sendiri sebagai parents si kecil gimana gitu ya. Balik lagi semuanya sifatnya edukasi dan mau memberikan yang kasih tahu yang bagusnya nih, bagusnya yang baik-baiknya gitu ya. Oh seru banget dokter, saya udah beres, mama mau sampai besok jam 2 pagi gitu ya. Mungkin nanti boleh minta ke Halo Bumil, mungkin request mau dong lagi bahas topik apa, boleh ya. Jadi kalau misalnya nih ada yang nyangkut, dok nanya dong soal makan mie instan. Ini sih tanya pas hamil, termasuk pasti Bu Sui juga ditanyain, dok Bu Sui boleh makan apa dan nggak boleh makan apa, karena tadi belum aku spill ya, belum aku sebut. Ini kan rahasia juga nih tips-tipsnya ya, biar ASINya melimpah. Hormon oksitosin, hormon cinta, hormon penuh kebahagiaan, hormon rasa sayang, hormon yang happy. Jadi apapun yang bikin kita bahagia, apapun yang bikin kita senang, apapun yang bikin kita nyaman, sifatnya adalah pencetus atau pemicu hormon oksitosin rilis. Ibaratnya kayak sekarang lagi 88 tuh kemarin, sel banyak di mana-mana ya. Kurirnya kalang kabut karena banyak banget bludak, produksinya banyak. Tapi kurirnya harus kita ciptain, hormon oksitosinnya harus dibanyakin. Dengan cara apa? Yaitu kita bagusin apa yang kita mau. Jadi boleh banget makan semuanya boleh dalam batas yang wajar. Kalian mau makan sashimi? Boleh, kenapa tidak? Kalau hamil ya nggak boleh karena takut toksoplasma. Tapi kalau busui boleh, ayo nggak apa-apa makan, karena kita sudah menahan keinginan itu selama 9 bulan mama. Jadi kalau udah nyusuin boleh ya, tadi dalam batas yang wajar, jangan over. Plus jangan salah satunya juga perhatikan adaptasi terhadap bayi. Maksudnya adaptasi gimana? Jangan langsung banyak-banyak. Misalnya kan mereka kan harus belajar ya toleransi.
dari perlahan nggak pernah kena seafood, sekarang mamanya makan seafood. Yang tadinya misalnya kita nggak ada alergi udang, kok tiba-tiba anaknya ruam gitu kan. Apakah saya harus nggak boleh makan udang lagi misalnya? Nggak kayak gitu. Jadi misalnya sekarang mau coba udang, cobanya cuma 2 butir, kita lihat anaknya. Oh kalau anaknya nggak ruam, nggak merah, ya nggak apa-apa, keep going, nanti next time boleh makan lagi dan boleh ditambahin perlahan-lahan. Tapi kalau misalnya kita makan misalnya 3-4 udang nih sekarang, kok ruam ya anakku ya, merah-merah, jangan-jangan aku alergi, nggak boleh makan udang lagi, sedih langsung kan, aduh ya ampun masa mau jadi vegetarian, ini itu nggak boleh. Nggak kayak gitu. Sekarang mungkin anaknya masih umur seminggu atau 10 hari, begitu kita makan udang dia ruam, tapi kita coba lagi seminggu kemudian, kita coba turunin yang tadinya 4 potong, kita coba turunin jadi 2 potong, kan anaknya udah mulai makin besar. Oh aman nih, ruamnya ada sih tapi udah mulai maksudnya cepet banget hilangnya. Ya udah, keep going, kita pelan-pelan kenalin ya, karena seharusnya kalau mamanya nggak ada alergi, papa nggak ada alergi, harusnya anak juga nggak alergi gitu ya. Kemudian udah sih mungkin itu untuk makanan. Jadi busui, bumil, termasuk ini yang nggak boleh, 1, alkohol. Alkohol itu sangat-sangat benar-benar cepat ngalir, terutama pada newborn ya mama, ini penting banget, terutama yang sering punya tradisi jamu-jamuan dan juga Chinese traditional herbs like makan ayam arak. Nah ini penting untuk jamu-jamuan atau ayam arak-arakan. Ketika suatu zat itu, alkohol itu terutama alkohol ya, alkohol itu sifatnya dicerna di liver. Anak bayi baru lahir, livernya belum sempurna, bahkan hormon bilirubinnya cenderung naik, atau hormon bilirubin yang seharusnya dibuang itu harus cepat-cepat dibuang lah ibaratnya. Jadi kalau kita buru-buru makan ayam arak, angcu, kecu, karena kebetulan saya Chinese, mungkin ini para mama hamil juga lagi pada ada yang berpikir, aduh nih mesti bilang nih ke mak mertua nih, mesti bilang nih ke AI gue lain nih ya. Jadi nggak boleh kasih ayam arak dulu ya, biasanya di 3 minggu atau 2 mingguan. Supaya apa? Bukan karena kita nggak apa-apa, karena mereka itu kan ayam arak katanya biar kitanya kuat lagi, biar kita nggak cepet sakit gitu kan, biar kitanya anget. Kita boleh ngomong baik-baik, iya mah aku nggak apa-apa, aku mungkin nggak apa-apa, tapi anak aku ASI nih, aku full nyusuin mah. Katanya dokter, yang bikin nggak boleh tuh karena anak itu bisa kuning. Kalau udah denger anaknya bisa kuning, biasanya mereka akan paham, oh iya nggak mungkin dong bahayain anaknya. Karena seringkali terjadi, pulang nggak kuning, begitu pulang di rumah dimasakin ayam arak, anaknya ASI. Begitu kontrol seminggu kuning lagi, dirawat lah jadinya. Ternyata begitu ditanya, oh iya makan jamu-jamuan, oh makan ayam arak, kecu, angcu gitu. Kalian boleh ganti itu pakai jahe atau pakai yang lainnya. Kalau cuma kayak kurma Cina, angco gitu ya, atau yang cuma kayak biji-biji bunga matahari, bukan biji bunga matahari, itu mah kuaci. Apa sih? Kok jadi kuaci? Itu loh yang biji-biji apa sih namanya, kici itu ya. Nah kayak gitu-gitu masih boleh. Tapi kalau yang kayak arak bisa mungkin dihindari dulu, paling enggak 3 minggu pertama ya. Setelahnya yang lainnya boleh. Oke, kalau obat-obatan tadi ada, please dijawab dong dok, please dijawab. Obat-obatan ditanyain dulu, misalnya kalau cuma obat batuk pilek, flu biasanya, atau demam ya paracetamol gitu masih oke ya. Hamil, menyusui masih boleh. Kalau flu biasanya obat-obat tertentu bisa bikin turun ASI plus, karena memang kondisi kita lagi nggak fit ya. Itu tadi hormon oksitosinnya pasti drop. Tapi don't worry mama, boleh dikonsulin ya. Jadi kalau misalnya obat batuk pilek yang masih beredar di pasaran kayak obat batuk ibu dan anak kayak gitu-gitu, obat-obat yang cuman kayak obat alergi cetirizine, obat pilek gitu ya, atau obat yang kandungannya cuma berpengencer dahak misalnya kayak ambroxol kayak gitu-gitu masih boleh. Tapi balik lagi, yuk dikonsulin, takutnya sakitnya apa nih, mungkin memang bukan cuma flu biasa ya. Sekarang kan kita worry ya, kalau COVID pun tetap nyusuin langsung ya. Kalau COVID tetap nyusuin langsung. Sebentar lagi kita ada booster tambahan, booster kedua setelah nakes dan lain-lain. Tetap yang belum vaksin, ibu hamil, ibu menyusui, vaksin lah. Oke? Mungkin itu ya. Jadi kondisi pada mama hamil itu memang pasti berubah, termasuk kulit kering. Makanya cukup minum, cukup hidrasi, karena asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang akan juga dipakai sebagai bahan baku. Jadi kalau kitanya kekurangan, gimana mau kasih tambahan lagi. Tapi bukan berarti kita makannya jadi tadinya 3 kali jadi 6 kali. Itu bukan anaknya yang gendut, maknya yang gendut. Ya nggak? Jadi jangan sampai salah juga ya. Tetap porsinya harus pas. Karbohidrat, protein, lemaknya harus gizinya tepat. Boleh makan Indomie? Boleh ya.
biar mama happy boleh, tapi jangan pagi siang sore Indomie, jangan setiap hari Indomie, sekali boleh. Makan cabai boleh nggak dok? Busui boleh. Asinya pedas nggak? Nggak pedas. Zat capsaisinnya pasti ada ngaruh, tapi bukan berarti jadi nggak bisa makan cabai. Lihat lagi toleransi ke anaknya gimana. Kalau kira-kira dia diare nih sekarang, ya kita boleh turunin dulu, tunggu siap, nanti coba lagi. Dari mulai sedikit-sedikit dulu ya. Jangan karena suka cabai pesen nasi goreng level 12, cabenya 20 gitu ya. Jangan, Mak. Ya, makan cabai pakai sayur asem sesendok 2 sendok kecil ya boleh. Jangan 1,5 toples. Nanti kalau udah terbiasa, anaknya udah tahu burger baru boleh. Udah, saya sudah mulai haus. Oke, yang part 2 nanti kita begadang, kamu nggak pulang-pulang. Oke, ini dari ada timnya Halo Bumil gitu ya, mereka juga standby di sini. Nah, oke, terima kasih banyak loh para mama, udah simak, udah nemenin gitu ya. Kalian boleh banget sharing, jangan lupa berbagi, karena sharing itu is caring. Boleh banget follow saya mungkin karena saya mama-mama 3 anak, mungkin postingan saya kiranya bisa membantu insight-insight baru. Oh, ternyata mama-mama tuh kayak gini gitu ya hari-harinya. Mungkin ada tambahan-tambahan yang bisa kalian dapetin ketika kalian muncul-muncul di konten muncul-muncul konten di IG kalian atau lihat story. Tetap keep kontak ya sama saya. Saya welcome banget, kalian boleh DM kapanpun, kalian boleh datang ke tempat praktek saya gitu ya. Kalian butuh apa, boleh banget ketemu saya. Kenal kita lebih jauh ya, karena saya juga sering banget chatting gitu ya, kenalan sama mama-mama online gitu, karena sahabat-sahabat ini kan saling support gitu ya. Breasty, jadi breast friend ya, breast friend. Oke. Apalagi ya, pokoknya nanti boleh share. Terus nanti kalau ada yang mau ditanyain lagi belum kejawab nih, boleh aja dari IGTV-nya, boleh komen, boleh mention nama saya. Nanti ketika saya lihat dan saya bisa jawab, saya akan balas. Atau tim Halo Bumil bisa tanyakan juga ke saya. Kemudian keep contact, keep following ya, supaya konten-konten edukasinya tetap didapat. Stay safe terus, healthy terus, stay healthy terus buat para mama, sehat-sehat, para papa juga, support istri-istrinya, sayangin istrinya. Satu pesan yang penting buat para mama hamil yang lagi mau siap-siap lahiran, terutama puas-puasin tidur dulu sekarang. Buat mama-mama yang masih hamil, happy-happyin dulu sekarang sebelum anaknya lahir. Siapin mental, ucap syukur, termasuk nanti begitu udah lahiran, jangan panik karena baby blues itu nyata. Jadi 2 minggu pertamanya atau masa nifasnya dijaga baik-baik, jaga mentalnya. Kalau kalian mau nangis boleh banget ya. Kalian mau curhat atau ngomong-ngomong sendiri aja di kamar mandi, curhat boleh, nangis. Abis itu kalian tarik nafas yang panjang. Sebelum keluar kamar mandi, tarik nafas yang panjang, kalian doa, say thanks to God, terima kasih Tuhan untuk kelahiran yang lancar, anak bayiku sehat, saya normal, payudara saya bisa mengeluarkan ASI, sekarang mungkin sedikit tapi saya percaya 2 payudara saya ini berfungsi maksimal karena Tuhan udah siapin nutrisi yang baik buat anak saya pasti bisa cukup ASI, saya bisa punya ASI yang melimpah, orang lain bisa, saya pasti bisa. All is well, tarik nafas dalam, keluar dari kamar mandi, senyum lagi ya, di bawah happy, karena semuanya itu indah, semua perjuangan itu betul-betul indah. Oke, akhir kata, thank you so much. Saya Dr. Elizabeth Margareta dan tim Halo Bumil mau undur diri. Sampai ketemu di next session. Tuhan berkati ya para mama. Sampai jumpa lagi. God bless you. Oh iya, tempat prakteknya Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family Pantai Indah Kapuk ya. Nanti boleh lihat lagi di Instagram saya. Nanti boleh lihat-lihat lagi ya Instagramnya.